Keesokan harinya, Moluo Grand Square menjadi luar biasa megahnya, tak terhitung banyaknya orang berkumpul di area yang luas, dan ada kerumunan orang yang sangat banyak. Peristiwa besar seperti itu hanya terjadi sekali setiap 30.000 tahun di Moluo Great God Realm, dan hanya peristiwa besar seperti pertempuran dewa kuno, yang memengaruhi seluruh alam dewa, yang dapat menyebabkan gelombang seperti itu. Setelah 3 hari pertempuran hebat, semua pertandingan pemutaran telah berakhir. Dan level God Lord dan God General sudah mulai selesai, dan semua calon pemenang akan diputuskan hari ini dan besok. Namun level dewa dan bidadari baru saja memasuki kompetisi, terutama yang terakhir, kompetisi tahun ini akan memiliki 5 putaran kompetisi. Dalam kompetisi besar kemarin, 10 orang teratas yang memperoleh nomor bendera sudah langsung melaju ke final, dan tidak perlu mengikuti kompetisi 4 putaran pertama. 10 orang yang mampu mengalahkan semua kontestan dan menempati posisi teratas di antara para pahlawan ini secara alami menarik perhatian besar dari dunia luar. Di antara 10 orang, ada 5 Moluo Great Gods yang telah lama berada di 5 besar daftar evaluasi dan tampil stabil. Sejak dimulainya pertempuran para dewa kuno, kelima orang ini telah menjadi fokus semua pihak dan telah menarik banyak perhatian, dan identitas mereka juga telah dipublikasikan. Peringkat pertama adalah Lord Ivan, putra tertua Lord Barton dari Kuil Barton. Wilayah besar Barton telah menempati peringkat di antara 3 teratas di seluruh domain Dewa Moluo untuk waktu yang lama, itu bisa disebut monumen abadi dari domain dewa besar ini, dan warisannya sangat kuno. Di masa lalu yang jauh, dia bahkan bersaing dengan Kuil Agung Moluo untuk mendapatkan posisi penguasa wilayah agung, meskipun pada akhirnya dia dikalahkan, ini saja berada di luar jangkauan wilayah besar lainnya. Sebagai orang tertinggi di wilayah besar Barton, status Kuil Barton selalu stabil, di antara kuil tingkat penguasa di wilayah Dewa Agung ini, tidak pernah jatuh ke dalam 5 besar, yang dapat digambarkan sebagai kekuatan yang kuat. Great Lord Barton kontemporer, yang menggantikan tahta hanya untuk beberapa ribu hutan, pernah menjadi sosok yang mempesona di alam Dewa Agung ini, tetapi tidak ada yang mengira bahwa putra sulungnya, Ivan, bahkan lebih baik daripada ayahnya, menarik banyak perhatian sejak dia lahir. Identitas pewaris Tuan Besar ditetapkan sejak dini. Tuan muda ini milik lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Benar, dia telah menjadi milik suci selama lebih dari 3.000 tahun. Kuil Barton memiliki warisan yang kuat. Sejak awal, orang ini telah dibudidayakan terlepas dari biayanya. Beberapa orang bahkan berpikir bahwa pewaris masa depan Kuil Barton telah mencapai tingkat jenius tingkat alam dewa, bahkan jika dia ditempatkan di antara para jenius tingkat dewa, dia seharusnya cukup luar biasa. Dari lahir hingga sekarang, orang ini masih mempertahankan penampilan dan karakteristik kehidupan 17 tahun, dan dia tidak pernah kehilangan satu kekalahan pun. Dia dianggap sebagai pahlawan saat ini dari alam dewa yang agung ini, dan dia juga merupakan eksistensi yang tak terhitung mudah, anak memandang ke atas. Dalam kompetisi ini, Tuan Ivan dievaluasi sebagai orang terkuat sejak awal. Tidak peduli berapa banyak kuda hitam yang dia bunuh akhir-akhir ini, gelar nomor 1 ini tidak pernah goyah. Ini menunjukkan bahwa dunia luar sangat memuji orang ini. Faktanya, sebagian besar orang di daftar evaluasi teratas memiliki latar belakang kuil, karena pengaruh Ren dan tidak ada latar belakang tahta suci yang jelas. Selama mereka telah mencapai tingkat kepercayaan tertentu, mereka akan membangun kuil dan memiliki manfaat memiliki kuil, tidak dapat diperkirakan. Tentu saja ada pengecualian, beberapa suku yang terlalu besar akan menyerah membangun candi dan membuat candi sendiri yang megah. Ada banyak kesamaan antara candi dan candi dalam mengumpulkan kekuatan iman, perbedaannya adalah wilayah candi relatif lemah, tetapi penuh dengan misteri yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, tidak ada orang biasa-biasa saja yang selalu berada di 5 besar, Juventus peringkat kedua berasal dari Kuil Yuka, yang juga merupakan kuil tingkat penguasa yang tidak kalah dengan Kuil Barton, peringkat Weber berasal dari Sky. Suku RK, yang merupakan cabang dari suku teratas di negeri salju. Klan utamanya, suku Sky, memiliki kuil Sky, yang diketahui semua orang di negeri salju, ini adalah kuil epik, sebanding dengan kuil teratas, dalam beberapa hal, kuil Skelke dari kuil Kai tidak kalah dengan kuil tingkat penguasa yang luar biasa seperti Barton dan Yuka. 3 besar, Ivan, UNC, dan Weber selalu memiliki posisi yang stabil, bahkan mereka telah menetapkan kursi seperti itu dalam penilaian anak muda di dunia sejak lama. Tempat keempat dalam daftar evaluasi adalah Yang Mulia Kelly, putri dari pemimpin tahta suci cahaya sebelumnya, yang memiliki gelar utusan cahaya bintang 1. Meskipun pemimpin lama telah meninggal, Yang Mulia Kelly juga telah disembunyikan selama ribuan tahun, dan telah lama dianggap sebagai orang pertama yang mengolah gadis surgawi oleh cabang Moluo God Realm dari tahta suci yang cerah. Karena Ibu Kelly, di tahta suci cahaya,
berstatus utusan suci cahaya, yang merupakan gelar yang sangat dihormati, dan milik orang terdekat Paus Cahaya dan Perawan Suci Cahaya, dan juga seorang pelayan dari dua tokoh besar tahta suci cahaya ini. Karena status ini, bahkan pemimpin skor total di sini harus menghormati gadis ini sebagai Yang Mulia Kelly. Pada hari kerja, Yang Mulia ini jarang muncul dan memiliki sedikit pengalaman bertempur, jadi dunia luar percaya bahwa kekuatannya lebih dari itu, dan mungkin cukup untuk menantang status Tuan Muda Ivan. Adapun orang yang menempati peringkat kelima dalam evaluasi, tentu saja Tuan Muda Handai dari tahta suci kegelapan yang dianggap oleh dunia luar sebagai musuh mematikan Yang Mulia Kelly. Tak perlu dikatakan, latar belakang Tuan Muda ini juga sangat luar biasa, memiliki kakek dari God King Hall. 5 talenta teratas jelas bukan karakter sederhana, dan peringkat mereka tidak berubah sejak awal kompetisi. Dan dalam kompetisi besar kemarin, jumlah 10 bendera perintah teratas juga diperoleh. Tidak masalah siapa yang memiliki lebih banyak bendera perintah, karena itu tidak berarti apa-apa, dan itu tidak akan mempengaruhi peringkat 5 saat ini orang dalam daftar evaluasi. 6 hingga 10 besar berikutnya agak menarik, peringkat pada daftar evaluasi telah berubah, dan sebenarnya ada beberapa orang yang berada di 10 besar pada daftar evaluasi langsung ke final. Setelah hasil kompetisi kemarin keluar, 4 dari 10 orang teratas dengan jumlah bendera tidak diketahui, dan ada satu yang agak lucu. Orang itu bernama Grace, wanita cantik yang pengagumnya tak terhitung jumlahnya itu juga putri Tuan Besar. Hanya saja penilaian kekuatan gadis cantik ini tidak sehebat kecantikannya, awalnya dia bisa masuk 20 besar dalam daftar evaluasi, namun kemudian kuda hitam muncul dalam jumlah besar, dan kini dia tersingkir, dari 30 teratas. Untuk kecantikan yang begitu kontroversial mendapatkan jumlah bendera di 10 besar, tentu saja agak encer. Peringkat kemarin dalam kompetisi tidak terlalu berarti bagi Renji. Itu hanya pertarungan muka. Lagi pula, jika kamu bekerja sama sebagai sebuah tim, bahkan orang biasa pun bisa mendapatkan banyak bendera, orang-orang mencemoohnya seperti ini, itu jelas meremehkan posisi Grace saat ini. Beberapa orang bahkan mengira bahwa fakta bahwa wanita ini dapat menempati peringkat yang sangat tinggi dalam daftar evaluasi dengan kandungan emas yang sangat tinggi adalah karena dia sangat dehidrasi. Lagi pula, dalam kompetisi penyaringan 3 hari, wanita ini tidak memiliki catatan yang luar biasa, tetapi dia menarik banyak pengikut segera setelah dia menunjukkan wajahnya yang menghancurkan. Apakah ada di antara kita yang berada di peringkat 10 besar dalam kompetisi kemarin di sudut yang biasa-biasa saja? Chen Chen bertanya kepada Guqin dan yang lainnya sambil tersenyum. Kemarin, dia dan semua orang bekerja sama untuk mengambil banyak bendera komando, dan hasil itu akhirnya dibagikan oleh Yan Qi, Zhongling, Simo, dan lainnya. Tidak, Guqin tersenyum ringan dan berkata, tapi mereka semuanya termasuk dalam 30 besar. Bagus sekali. Shen Chen tersenyum gembira, hasil ini bagus, mereka bisa menyelamatkan 3 putaran kompetisi. Saat ini, kompetisi belum dimulai, dan sebagian besar orang yang tak terhitung jumlahnya sedang mendiskusikan daftar evaluasi yang baru dirilis hari ini. Ini adalah hal yang dapat diandalkan, untuk kompetisi peringkat kemarin, cukup mengetahui secara kasar siapa saja, dan tidak ada gunanya menggali lebih dalam, karena sebenarnya tidak menjelaskan apa-apa. Karena fokus meraih bendera pesanan, peringkat kedua tubuh spiritualmu kemarin turun drastis. Meng Yuhan tertawa dan menggoda seseorang. Benarkah Shen Chen menggosok hidungnya? 2 tubuh spiritual Huo Yao dan Yun Wu tidak menemui lawan yang terlalu sulit sampai akhir pertandingan kemarin, yang pasti akan mempengaruhi peringkat baru hari ini. Jika sesuatu seperti kuda hitam tidak secara konsisten menarik perhatian, itu akan mudah dilupakan. Bagaimanapun, itu tidak akan seperti jenius yang mempesona dengan identitas yang jelas, latar belakang yang luar biasa, dan selalu menarik perhatian. Dia akan selalu menempati posisi yang tinggi dan posisi yang stabil. Namun, saya mendengar bahwa ada seorang pria bernama Lei Kuang yang bekerja sama dengan Ratu Panah dan langsung masuk 30 besar sebagai kuda hitam. Sekarang dia sangat populer, Bu Feiyan juga bercanda tentang dia. Lei Kuang Shen Chen tercengang, dia tidak pernah memberi dirinya nama ini, seperti Yun Wu, itu dipaksakan oleh orang lain. Pertanyaannya adalah, apakah saya benar-benar sombong kemarin nama ini terlalu relatabel? Saya khawatir begitu dilaporkan langsung bisa mengundang kebencian. Siapa yang menyuruhmu membunuh orang tanpa berkedip kemarin? Kata Meng Chan Mo dengan melengkungkan bibirnya. Tadi malam, dunia luar berdiskusi panjang lebar tentang nama seseorang, dan ada beberapa nama yang menghina dan menjijikkan di antara mereka. Tapi pada akhirnya, Gedung Tianji mengadopsi strategi kompromi tidak meremehkannya, juga tidak memperlakukannya sebagai orang yang baik, dan memberinya gelar Lei Kuang. Hehe, Shen Chen sedikit tercengang. Pada saat ini, Hakim Penatua telah melangkah ke platform tinggi,
dan mengumumkan dengan lantang sekarang di area inti dari setiap zona perang, semangat zona perang telah membangun medan perang. Pada prinsipnya, pada level tersebut, sebelum lawan kehilangan perlawanan atau mengaku kalah, mereka dapat terus menyerang, terlepas dari hidup atau mati. Mendengar aturan ini, banyak orang menjadi semakin kagum, benar saja, seperti yang diharapkan, semakin dekat dengan pertempuran nyata para dewa kuno, semakin sedikit tindakan perlindungan yang diambil, dan kemungkinan kematian kontestan meningkat pesat. Ini jauh lebih kejam dari tahap rekomendasi, diperkirakan semua kontestan akan menghadapinya sebagai duel saat mereka tiba di panggung pertempuran, dan mereka tidak akan menebak-nebak saat memulai. Meski merupakan pertandingan kompetitif, pada tahap entry masih diperiksa ketat seperti pertandingan screening. Hati-hati, Meng Chanmo, Yan Qi, Zhong Ling dan yang lainnya dengan sungguh-sungguh memberitahu mereka bahwa mereka tidak perlu berpartisipasi dalam beberapa putaran berikutnya, jadi tentu saja mereka hanya bisa tinggal di luar dan berdoa untuk semua orang dalam diam. Lagi pula, tidak ada yang mau mengulang tragedi kemarin. Jangan khawatir, Dewi ini sedang menunggu mereka datang. Feng Yue sangat dingin sehingga jika dia bertemu dengan para pengejar itu, dia akan membunuh mereka secara langsung, dan pasti tidak akan memperlakukan mereka sebagai kompetisi. Sekelompok orang yang akan mengikuti kompetisi semuanya dikirim ke teater masing-masing. Hanya saja kali ini tidak dibubarkan, dan semua peserta berkumpul di pusat-pusat inti teater masing-masing. Zona pertempuran utusan Tuhan, ini adalah area padang rumput yang sangat terbuka, tanpa perlindungan apapun. Di posisi tengah, ada 12 medan perang besar yang diselimuti tirai tipis, seperti arena, dan setiap medan perang dikelilingi oleh pola ilahi, yang menguraikan garis seperti pagar. Semua kontestan diteleportasi di sekitar 12 medan perang, tetapi seperti sebelumnya, mereka semua diselimuti jubah kuil. Beberapa orang berinisiatif untuk mengungkap jubah kuil terlebih dahulu, memperlihatkan wajah-wajah yang mengejutkan dunia luar dan kontestan lainnya. Di antara mereka, ada banyak orang yang cukup tinggi dalam daftar evaluasi. Tentu saja, beberapa pahlawan yang sombong dan kuat tidak menganggap serius kompetisi kemarin. Mereka tidak keberatan bermain beberapa putaran lagi, dan mereka yakin bahwa mereka dapat tertawa terakhir. Seru seseorang. Memang benar bahwa beberapa orang berbakat yang mendapat banyak perhatian tidak pernah berusaha terlalu keras dalam permainan multi-hari, karena menurut mereka nilainya kecil. Oleh karena itu, meski 5 hero teratas dalam daftar evaluasi sudah ditentukan, mereka tidak akan bermain dalam beberapa hari ke depan, dan panasnya persaingan tidak akan turun. Belum lagi kuda hitam yang muncul tanpa henti, masih banyak orang terkenal yang bersaing. Jika orang-orang ini mau, pasti tidak masalah untuk mendapatkan 300 bendera teratas atau bahkan lebih. Ini sejalan dengan pepatah lama bahwa setiap orang memiliki ambisinya sendiri, dan beberapa orang bahkan berharap untuk memainkan beberapa permainan lagi dalam kompetisi 1 lawan 1 tingkat elit ini untuk meningkatkan reputasi mereka, orang. Bahkan setelah menunjukkan wajah mereka, bahkan sosok 20 orang teratas dalam daftar evaluasi muncul, yang menyebabkan kegemparan di dunia luar. Ini hampir melemahkan pengaruh kompetisi kemarin, dan mata kebanyakan orang sudah mulai fokus pada pertandingan berikutnya. Berbeda dari 3 hari sebelumnya, kompetisi berikutnya akan mengadopsi mode 1 lawan 1, hanya ada 12 arena di setiap teater, dan akan dipusatkan bersama. Artinya, perhatian ratusan juta orang di seluruh wilayah Dewa Agung sekarang terkonsentrasi. Perhatian semacam ini jelas merupakan sesuatu yang tidak akan pernah ditemui banyak orang seumur hidup mereka. Pantas saja orang-orang yang berperingkat sangat tinggi dalam daftar akan secara otomatis turunkan perawakan Anda, lepaskan kesempatan untuk dipromosikan secara langsung seperti kemarin, dan lari untuk naik level demi level. Kali ini, di tingkat utusan dewa, hanya ada 400 pemenang dalam kompetisi seleksi akhir. Kerja keras, semuanya, perjalananmu baru saja dimulai. Suara juri senior bergema samar di langit. Tetua kuil, setelah mengatur teater lain, akhirnya mulai memimpin acara di teater utusan dewa, dan ini juga menjadi fokus perhatian semua pihak. Kali ini, ada 20.000 orang yang direkomendasikan oleh Moluo Great God Realm dari seluruh dunia, pada akhirnya hanya ada 400 orang yang bisa mendapatkan tempat pemenang dan mengikuti kompetisi unggulan terakhir. Jika dihitung-hitung, hanya 1 dari setiap 50 orang yang bisa mendapatkan tempat duduk. Anda harus tahu bahwa ini telah disaring lapis demi lapis, dan para pahlawan yang dipilih dan direkomendasikan sudah berada pada tingkat jenius di domain dewa. Setiap orang benar-benar luar biasa di suku, keluarga, dan sekte masing-masing, orang kuat. Di antara kumpulan talenta elit seperti itu, masih perlu memilih 50-1 bisa dibayangkan betapa sulitnya berpartisipasi dalam pertempuran para dewa kuno. Perlu dicatat bahwa ini bukan kuota benih final, karena menurut praktik yang biasa, akan ada tahap pemilihan kuota benih lagi.
Pada tahap terakhir akan naik ke level zona perang, karena terletak di daerah tandus di perbatasan kerajaan Tuhan, termasuk Moluo, Nak, Tami dan dewa besar lainnya, dan ada 10 dewa besar, yang dibagi menjadi zona perang. Jumlah kandidat untuk setiap domain Dewa Agung hampir sama. Pada akhirnya, akan ada sekitar 2000 jenius elit tingkat domain dewa, dan hampir 60% akan dipotong. Hanya sekitar 800 orang yang dapat mewakili teater ini untuk berpartisipasi secara resmi dalam pertempuran dewa kuno. Mendengarkan kata-kata juri tetua, setiap orang yang berpartisipasi dalam kompetisi memiliki mata yang serius. Di masa lalu, mereka, dengan kekuatan masing-masing, dikelilingi oleh bintang dan mengembangkan mentalitas yang tak terkalahkan. Namun, setelah konfrontasi, banyak orang sudah mulai belajarlah untuk menahan kesombongan Anda. Alasan, tanpa itu, alam dewa sangat luas dan tidak terbatas, belum lagi orang-orangnya, bahkan jika itu didasarkan pada kelompok etnis, itu seperti langit yang penuh bintang, tak terhitung jumlahnya. Anda memamerkan kekuatan Anda di satu tempat, tetapi jika Anda menempatkannya di tingkat yang lebih tinggi, Anda bahkan mungkin tidak memiliki kualifikasi sebagai pelayan. Ini tidak berlebihan, menerobos dengan kenyataan brutal. Dalam benak banyak orang, yang paling mereka miliki adalah konsep God as Domain, yang sudah merupakan perasaan tanpa batas, sungguh tak terbayangkan seperti apa seorang jenius tingkat dewa, dan bahkan seperti apa seorang jenius tingkat dewa, karena visinya terlalu rendah. Namun di sisi lain, kata-kata penghakiman Penatua juga membuat banyak orang merasa bersemangat. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, mereka merasa bahwa penglihatan alam dewa masih terlalu kecil. Saya khawatir tidak mungkin menghitungnya berapa banyak alam dewa yang ada. Benua yang ditempati oleh kerajaan dewa utama, jauh kurang dari 1% dari alam dewa. Jika satu cukup baik, ruang untuk perbaikan tidak akan terbatas. Meski persaingan besar kemarin berlangsung sengit, tidak banyak orang yang tersingkir, karena setelah jumlah bendera diperbesar 10 kali lipat, jika hanya ingin mendapatkan satu untuk mempertahankan degradasi, itu tidak terlalu sulit. Meskipun terlalu sulit, Anda dapat menghabiskan sejumlah uang untuk membeli bendera perintah dari orang lain di saat-saat terakhir. Sen Chen dan yang lainnya baru mengetahui kemudian bahwa seseorang mengambil kesempatan untuk menghasilkan banyak uang dan menjual Lingki sebagai barang. Hal ini membuat Sen Chen, yang selalu suka memainkan permainan ini, sangat menyesal, lebih berhati-hati di masa depan. Saat ini, masih ada lebih dari 4.000 kontestan di sekitar area inti zona perang malaikat, dan semua orang sedang menunggu pengundian. Wow, tidak lama kemudian, di langit, bintik-bintik cahaya turun satu demi satu. Jika diperhatikan dengan seksama, ada slip batu giok yang terbungkus di dalamnya. Tentu saja, tidak ada yang perlu diperjuangkan untuk hal semacam ini, semua kontestan dengan mudah mengambil satu di tangan mereka dan memasukkannya, hanya untuk menemukan bahwa ada nomor di dalamnya. Sen Chen mendapat nomor 672. Setiap peringkat memiliki sepasang slip giok. Seperti yang Anda pikirkan, orang yang mendapat nomor yang sama adalah lawan babak ini. Aturannya sama dengan pertandingan rekomendasi awal Anda. Pemenang ditentukan pada pertandingan pertama, dan kemudian akan ada tantangan, karena banyaknya orang, siapapun yang terdaftar sebagai target tantangan harus mengingat dengan jelas jumlahnya. Juri berada di luar, dan Transsion masuk untuk menafsirkan konten kompetisi untuk semua orang, bahkan hampir sama dengan aturan kompetisi rekomendasi. Perbedaannya adalah lebih parah, dan pembatasan korban lebih longgar. Selain itu, karena sebagian besar orang masih memakai topeng saat ini, tidak mungkin untuk mengingat penampilan mereka, dan hanya dapat ditentukan dengan angka. Adapun dua orang berbagi nomor, sebenarnya tidak ada, dan masing-masing nomor menjadi milik pemenang pada akhirnya. Undian kali ini bernomor 2262, artinya sekarang ada 4524 kontestan, dan akan ada 2262 duel di babak pertama. Tapi saat ini hanya ada 12 arena, jadi harus berurutan. 24 orang dari undian nomor 1 sampai 12, cepatlah naik ke panggung. Suara juri yang lebih tua terdengar di langit, tidak menyisakan terlalu banyak waktu bagi para kontestan untuk bersiap. Begitu suara itu turun, ada 24 orang di kerumunan di sekitarnya, dan sinar lampu menyala, yang sekilas sangat jelas. Dan kemudian ketika mereka naik ke atas panggung, angka yang sesuai muncul di punggung semua orang, yang membuat banyak orang yang tidak tahu banyak tentang pertempuran dewa kuno merasa sedikit pusing ciri fisik, tulis saja angkanya. Ada nomor di belakang, jelek sekali. Bihua memandang ke-24 orang di atas panggung, merasa sangat terdiam. Memang, Feng Yue, Long Fei, Gu Qin, Huang Xuanyan, Huang Xi, Meng Yuhan, Bu Feiyan dan gadis-gadis lainnya juga mengangguk. Sangat tidak sedap dipandang. Sebenarnya, bukan apa-apa. Jubah kuil pada kita persis sama. Jika kita ingin menjadi jelek,
kita semua jelek bersama, Shen Chen tersenyum ringan. Dia tidak peduli, dan itu juga merupakan hasil dari evolusi perang dewa kuno di peradaban Kamigawa. Secara relatif, inovasi para dewa, seperti tatanan pesawatnya, tidak berada dalam jangkauan pesawat rendah konservatif itu. Segera, pertempuran sengit pecah di arena, 12 kelompok orang, tidak ada yang perlu dikatakan, pemenang dapat melanjutkan, jika tidak, bolak-balik saja. Karena aturan kompetisi dan kesederhanaan serta keterus-terangan prosedur dalam segala aspek, perkembangan konfrontasi semacam ini juga cukup cepat. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, pertandingan pertama selesai. Pertarungan dua-dua semacam ini, sangat sulit untuk memiliki seri atau jalan buntu terlalu lama, kecuali jika dicocokkan secara merata, tetapi dalam pemilihan acak, situasi ini jarang terjadi. 24 orang semuanya keluar dari ring, seperti yang dikatakan ketua juri sebelumnya, pemenang akan terus menyimpan nomor lotere, sedangkan yang kalah akan kehilangan segalanya. Sejenak, banyak orang yang mengira angka itu jelek tadi menjadi gugup dan berdoa dalam hati agar lulus ujian. Kompetisi semacam ini seperti jalur perakitan. Ini mempesona. Si Feng kagum. Ada 12 pertandingan yang berlangsung pada saat yang sama, dan semuanya adalah tabrakan tingkat jenius. Itu memang sangat panas. Saat ini, perhatian ratusan juta orang di dunia luar semuanya tertuju pada 12 arena, dan proyeksi dinding kristal di setiap tempat juga terfokus pada 12 medan perang kecil ini. 3 orang lagi jatuh kemarin, dan sekarang Shen Chen dan yang lainnya memiliki 34 rekan tersisa, 5 di antaranya telah pergi ke zona perang Shenming, dan 16 dari 29 orang telah tinggal di luar, tempat terlebih dahulu putaran pertama kompetisi telah berakhir, dan sekarang mereka juga menjadi penonton. Ada 13 orang yang masuk. Tentu saja, sebenarnya ada 13, tetapi sebenarnya ada 18. Shen Chen sendirian, dan sekarang dia memainkan peran rangkap 3, dengan 2 tubuh roh di sampingnya. Selain itu, Feng Yue, Long Fei, dan Liu Hanyan juga memainkan peran ganda, sedangkan yang lainnya juga menciptakan banyak karakter yang tidak ada di kompetisi seleksi sebelumnya, tetapi saat ini demi keamanan mereka tidak dikloning. Apalagi efek menciptakan awan misteri sudah tercapai, membiarkan beberapa kuda hitam menghilang di game hari ini pasti akan menambah lebih banyak misteri. Bahkan mereka berempat, Shen Chen, cukup berhati-hati dalam hal ini. Umumnya, tubuh roh tidak aman, jadi yang terpisah adalah semua tubuh roh dengan jiwa dan api, yang hampir dapat eksis secara mandiri. Dalam sekejap mata, beberapa gelombang kompetisi telah berlangsung di atas panggung, dan akhirnya seseorang di antara Shen Chen dan yang lainnya muncul di atas panggung. Di gelombang ke-15, Meng Yuhan, Bu Feiyan, dan Zifeng semuanya naik panggung untuk memperebutkan kursi hari ini. Hati-hati, jika kamu bertemu dengan pembunuh yang kejam dan kuat itu, jika kamu tidak bisa menang, kamu akan mengaku kalah. Selain itu, dalam kompetisi, jika harus, jangan terlalu menyembunyikan metodemu. Shen Chen dengan serius mendesak. Situasinya sedikit rumit sekarang. Dia baru saja menyadari bahwa setiap medan perang kecil memiliki pagar ketertiban yang kokoh, dan tidak ada satupun dari mereka yang dapat menembusnya. Saya khawatir bahkan dewa biasa pun tidak dapat melakukannya. Artinya jika terjadi situasi krisis di atas panggung, termasuk dirinya sendiri, mereka hanya bisa menatap kosong. Mereka bertiga mengangguk berat, lalu dengan tegas berjalan menuju panggung. Setelah itu, Shen Chen, Feng Yue, Long Nu dan yang lainnya semua menonton dengan konsentrasi penuh di antara hadirin. Saat ini, mereka tidak tahu berapa banyak pengejar yang kuat dan misterius yang datang, jadi lebih baik berhati-hati. Terutama Liu Hanyan adalah kekuatan utama di area ini. Gadis lembut dan cantik ini belum berbicara sejak dia masuk, karena dia membuka murid spiritualnya untuk mendeteksi semua orang di sekitar arena. Untuk menarik napas aneh itu, dia sudah melakukannya, keuntungan kecil. Mereka bertiga semuanya adalah kontestan biasa. Setelah mereka bertiga memasuki ring, Liu Hanyan mencoba yang terbaik untuk menyelidiki, dan kemudian memberitahunya. Ya, Shen Chen dan semua orang menghela nafas lega untuk saat ini, tetapi pada kenyataannya, sekarang bukanlah waktu yang paling berbahaya, dan itu akan menjadi tantangan yang paling mungkin menimbulkan masalah di kemudian hari. Pembunuh misterius itu jelas bukan orang bodoh, dan mereka tidak akan menghabiskan terlalu banyak energi untuk pemilihan acak. Semua orang membuat analisis mendalam tadi malam, dan Zifeng berkata terus terang bahwa orang-orang itu mungkin akan berpura-pura dikalahkan di pertandingan pertama, dan kemudian memilih mereka sebagai lawan dalam pertandingan tantangan, menunggu kesempatan untuk berburu dan membunuh. Sebenarnya, kita akan bermain nanti. Jika kita bertemu dengan kontestan biasa, kita bisa menyembunyikan kekuatan kita sebanyak mungkin, dan kemudian para pembunuh misterius itu kemungkinan besar akan memilih kita dalam tantangan, kata Yatu, Feng Yue, dan Long Fei satu sama lain.
Baik, gadis naga setuju sambil tersenyum. Berpura-pura menjadi dewi selalu yang paling menyebalkan, tapi demi kepentingan semua orang, mari buat pengecualian untuk saat ini. Feng Yue mengerutkan bibirnya, jelas dia sendiri sangat tidak senang dengan hal ini. Hehe, Shen Chen tersenyum, gadis kecil ini memang telah banyak berubah. Di masa lalu, diperkirakan seluruh alam dewa besar akan tahu siapa dia, sang dewi. Segera, kompetisi gelombang ke-15 berakhir menghadapi kontestan normal, mereka bertiga, Meng Yuhan, Si Feng, dan Huang Xuanyan, secara alami tidak ada masalah, dan dengan mudah maju. Ketika giliran Feng Yue untuk memainkan babak pertama, gadis kecil itu berseru dan berkata dengan takjub, ternyata orang yang aku lawan adalah anak yang menggoda gadis Chan E terakhir kali. Mendengar ini, Shen Chen dan yang lainnya melihat, dan mereka melihat nomor 471 muncul pada seorang pria dengan wajah tampan dan ekspresi sedikit gugup tidak jauh dari sana. Orang itu adalah hierark Blai kecil yang pertama kali bermusuhan dengan mereka di kota dewa situ, dan kemudian handai juga ditemukan oleh ayah dan anak orang menyebalkan itu. Dibandingkan dengan kontestan biasa, tas genit ini lumayan, tidak mengherankan jika sudah mencapai titik ini. Tapi yang aneh adalah pria ini juga menunjukkan wajahnya seperti yang lain, ngomong-ngomong, dia sepertinya tidak masuk dalam daftar evaluasi, kan? Diperkirakan dia ingin mengandalkan statusnya sebagai putra pemimpin gereja kegelapan untuk membuat orang lain takut padanya. Saya kira orang ini juga tahu bahwa pada tahap permainan ini, meskipun peluangnya untuk maju masih tinggi, mereka tidak begitu yakin, jadi ada sedikit ketegangan di wajahnya. Tangan dewiku gatal, apa yang harus kulakukan? Feng Yue menggertakkan giginya, terlihat seperti ingin memukul seseorang. Shen Chen berduka untuk orang menyebalkan itu seketika, dan kemudian tersenyum dengan mata dingin. Ubah posisi, gunakan identitas yang kamu buat sebelumnya di tubuh spiritualmu, kalahkan pengecut ini. Hek, ide bagus. Feng Yue mengangguk, dan kemudian pikirannya bergerak, cahaya dan bayangan yang berdiri di belakangnya sedikit berkedip, tetapi sisi baiknya, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Setelah itu, orang yang mendapat undian menjadi tubuh roh, dan dewa menggantikan tubuh roh yang asli. Sebenarnya, sejauh menyangkut sarana, tidak ada banyak perbedaan antara dewa dan tubuh roh, tetapi karena ada angka pada tubuh saat ini, mudah diekspos jika Anda tidak melakukan ini. Melihat tubuh rohnya di atas panggung, Feng Yue tersenyum dingin dengan matanya yang panjang dan sipit. Di dunia luar, Meng Zhenmo, yang menjadi penonton, melihat pria Blai itu benar-benar menunjukkan wajahnya di atas panggung, dan mengepalkan tinjunya, ingin memberinya pelajaran sendiri. Dia belum tahu, tapi seseorang telah melakukannya untuknya. Kamu siapa? Sudah takdir untuk bertemu satu sama lain, kenapa kamu tidak melaporkan namamu? Di sisi kanan ring, saya melihat seorang wanita dengan sosok montok dan sosok montok, Little Hierarch Blai, menelan secara naluriah. Menelan, dan berkata dengan senyum lembut. Meskipun wanita ini tidak pernah menunjukkan wajah aslinya, tetapi dengan pengalaman bertahun-tahun sebagai Yunu, menilai dari mata dan sosoknya, dia mungkin adalah kecantikan yang langka. Setiap kali dia bertemu dengan wanita pink seperti ini, Blai mau tidak mau ingin menggodanya. Diri sejati Feng Yue ada di antara hadirin, mendengus dan menggertakkan giginya. Hehe, di arena, Meng Yuhan dan yang lainnya semuanya tersenyum licik. Pria itu benar-benar tidak tahu bahwa bencana akan segera terjadi. Bisakah kecantikan tiada taraf ini digoda? Di atas ring, tubuh roh juga memiliki kehendak dewa, dan dikendalikan oleh kehendak dewa menghadapi godaan pencuri kecil itu, matanya tiba-tiba menjadi dingin. Ekspresi Little Hierarch Blai membeku sedikit, untuk beberapa alasan, dia sedikit berbulu karena ditatap. Kontestan yang menunjukkan wajahnya sepertinya adalah Situ Shen Cheng, putra pemimpin tahta suci kegelapan, Yuan. Dikatakan bahwa bakatnya juga sangat bagus. Jika kuda hitam kali ini tidak begitu banyak, dia pasti akan ada dalam daftar. Dari identitas Blai. Ayah yang terakhir, bagaimanapun, adalah pemimpin cabang dari gereja gelap di tingkat wilayah yang luas, dan statusnya jauh di atas penguasa kota dewa umum, jadi dia tentu saja bukan orang yang tidak dikenal. Selain itu, dalam kumpulan game saat ini, hanya Blai yang menunjukkan wajahnya sendiri, yang secara tidak terlihat menarik lebih banyak perhatian. Seharusnya tidak sulit bagi orang ini untuk maju. Beberapa orang berpikir demikian. Tidak sulit, saya pikir dia akan mundur. Meng Chanmo tiba-tiba menjadi tidak senang ketika dia mendengar suara-suara di sekitarnya. Dia menyembunyikan penampilan aslinya, jadi dia tidak takut untuk berdebat dengan mereka seperti penonton biasa. Hehe, gadis kecil, sepertinya kamu tidak memiliki cukup pengalaman. Pemimpin kecil ini juga terkenal. Babak kemajuan ini, dan bahkan kuota kandidat itu, tidak sulit untuk memikirkannya, membelai janggutnya, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sama seperti dia, tunggu dan lihat saja.
Meng Chanmo melengkungkan bibirnya, menunjukkan rasa tidak percaya, tidak peduli siapa lawan acara Bulai saat ini, dia akan tetap mendukungnya. Hehe, Zhongling, Simo dan yang lainnya di sebelahnya semua tertawa tanpa henti, cara gadis ini bertengkar dengan orang lain cukup lucu. Tetapi segera, mereka menemukan bahwa keinginan gadis itu tampaknya menjadi kenyataan. Ledakan, di arena di zona pertempuran ini, segera setelah tubuh spiritual Feng Yue bergerak, kecemerlangan emas meledak, dan lawan segera terlempar. Gadis emas telah muncul lagi. Ternyata hierark Blai muda bertemu dengan kuda-kuda hitam ini. Melihat pukulan itu, terjadi kegemparan di dunia luar. Gadis emas, seorang gadis kejam yang telah menggunakan kekuatan emas selama beberapa hari terakhir, telah menembak dengan sangat keras. Hampir semua orang yang berhadapan dengannya dipukuli sampai habis, pendarahan dan gigi mereka terbang liar. Seperti Huo Yao dan yang lainnya, kuda hitam ini juga menggunakan skill tipe murni, dan dari awal hingga akhir, hanya Divine Power tipe emas yang dilepaskan. Mungkin dia memiliki cara lain, tetapi kemampuan sistem emas telah membuat banyak orang mengingatnya. Saat ini, peringkat gadis emas setinggi 76 dalam daftar evaluasi, terutama karena dia belum pernah bertemu lawan yang kuat dalam beberapa hari terakhir, jika tidak, banyak orang akan memperkirakan bahwa peringkatnya akan lebih tinggi. Di sudut kecil alun-alun besar tempat Meng Zhenmo dan yang lainnya menonton pertandingan, termasuk lelaki tua tadi, mata orang-orang yang optimis dengan pemimpin kecil Blai berkedut. Little Hierarch Blai tiba-tiba bertemu dengannya, pria tua itu membuka mulutnya lebar-lebar. Hek, ini adalah akhir dari pemimpin kecil Xiao Bao. Mata besar Meng Chanmo tertekuk menjadi bulan sabit, sangat bersemangat, dia secara alami tahu siapa gadis emas itu. Zimo, Zhongling dan yang lainnya juga sedikit terpana, Mo Feng dan yang lainnya bahkan menelan ludah mereka, pemimpin kecil Xiao Bao benar-benar beruntung. Situ Sencheng. Di kubu cabang gereja gelap tahta suci, wajah hierark Yuan dan sekelompok jemaat membeku dalam sekejap, dan cangkir teh di tangan hierark Yuan hancur berkeping-keping. Anak itu benar-benar menabrak wanita ini, bagaimana ini bisa terjadi? Dan beberapa orang di kota yang mengadakan festival bersama mereka pada hari kerja hampir tertawa terbahak-bahak, bahkan Tuan Besar Situ dan para tetua yang menonton pertandingan di kuil memiliki ekspresi aneh. Sekarang gadis emas yang kejam itu, banyak orang di seluruh alam dewa besar sangat tertarik padanya. Pada tahap ini, putra hierark Yuan bertemu dengan tuan ini, yang benar-benar merupakan nasib buruk selama 8 kehidupan. Dilihat dari penampilannya beberapa hari terakhir, tidak ada yang percaya bahwa Brainer akan mampu mengalahkan wanita bengis ini. Nyatanya, apalagi kemenangan, saat ini hierark Blai kecil ada di atas ring, dan langkah selanjutnya adalah digantung dan dipukuli. Tubuh spiritual Feng Yue tidak menggunakan keterampilan emas murni, tetapi catatan prajurit surgawi dan dewa kaisar, yang merupakan teknik serangan kaisar yang paling luar biasa, di pesawat aslinya, ia memiliki serangan pertama dan pertempuran nama keterampilan. Meskipun tubuh spiritual Feng Yue menunjukkan pada saat ini hanya puncak gunung es, itu masih tak tertandingi. Kamu adalah gadis emas itu. Blai berjuang untuk bangkit dari ring, matanya penuh dengan kengerian, dia benar-benar menganiaya gadis yang kejam ini barusan. Tubuh spiritual Feng Yue tidak berbicara, kilatan cahaya dan bayangan berpindah ke depan, Blai membuka mulutnya dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi menamparkan wajahnya lagi. Ledakan, pemimpin kecil itu, seperti karung pasir, tersapu. Kemudian pemandangan yang mengerikan muncul, selama seluruh proses pendaratannya, mata terbuka bisa melihat seberkas cahaya keemasan dan bayangan berkedip di dekatnya terus-menerus, membuat orang terpesona. Tepuk-tepuk-tepuk. Pada saat yang sama, ada suara yang menusuk telinga di atas panggung, yang menyakitkan untuk didengar, itu adalah serangan terus-menerus dari gadis emas itu, dan dia meninju dagingnya. Dalam beberapa tarikan napas setelah jatuhnya voli Blai, hantu emas itu berkedip-kedip berkali-kali, dan banyak orang sudah tercengang. Gadis kejam ini tidak hanya mengintimidasi untuk menyerang, tetapi juga memiliki kecepatan bergerak yang luar biasa. Seorang tetua dari kuil Moluo terkejut. Karena indera ilahi tidak bisa menyelidiki, kedipan bolak-balik dari sosok itu bahkan membuat mereka merasa terpesona. Berhenti. Di kubu cabang tahta suci kegelapan di kota dewa besar situ, Tuan Yon dan yang lainnya melihat ke proyeksi dan berteriak ngeri. Sayang sekali mereka terpisah ratusan juta mil, dan permainannya masih di teater khusus, jadi tidak ada yang bisa mendengar suara mereka. Ledakan. Setelah beberapa tarikan napas, sosok yang digantung dan dipukuli seperti karung pasir di udara akhirnya mendarat di atas panggung, wajahnya cekung dan bengkok, dan seluruh tubuhnya compang-camping. Aku mengaku kalah. Blai, yang sedang sekarat, berteriak di tanah, lalu benar-benar jatuh pingsan. Belum lagi dunia luar, bahkan para kontestan yang hadir semuanya berbulu dan mati rasa. Dia benar-benar wanita yang kejam. Orang ini pasti ingin mengaku kalah barusan,
Tapi dia digantung dan dipukuli sebelum dia bisa mengatakan apapun. Melihatnya sekarang, diperkirakan tidak berguna. Hei gadis kecil, kamu masih muda, jadilah lembut. Tirai cahaya jatuh, menyapu lelaki berdarah itu, dan kemudian terdengar desahan hakim yang lebih tua. Jelas, bahkan penghakiman penatua tidak tahan lagi. Semua orang tahu bahwa Blay sama sekali bukan lawan dari gadis emas, tetapi yang terakhir ingin menyiksanya hidup-hidup segera setelah dia bergerak. Dia mungkin tidak membunuh untuk membuat pemimpin kecil ini semakin menderita. Terlalu kejam. Shen Chen menyeka keringatnya dari atas panggung. Tubuh spiritual Feng Yue turun dari panggung, dan daerah sekitarnya sunyi, meskipun banyak kontestan tidak dapat melihat wajah mereka, mata mereka jelas dipenuhi ketakutan. Tidak ada yang menyangka bahwa ini adalah gadis emas yang dikenal sebagai gadis kekerasan dalam beberapa hari terakhir. Dia memiliki keterampilan tipe emas murni dan menampilkannya dengan luar biasa. Sekarang tampaknya dia memang sangat kuat dan kejam. Banyak orang yang diam-diam mengingat angka 471 di hati mereka. Diperkirakan tidak ada satupun dari mereka yang tersingkir dalam kompetisi tantangan yang berani mengunyah tulang keras ini. Itu belum sempurna. Selama periode jatuhnya voli, aku hanya menggantungnya lebih dari 600 kali, dan tidak melebihi 1000. Sepertinya kecepatanku masih memiliki banyak ruang untuk peningkatan. Setelah turun dari panggung, tubuh spiritual Feng Yue membuka mulutnya, dengan ekspresi tidak puas, tetapi di matanya, dia jelas sangat bangga. Semua orang menyeka keringat mereka, dan pada saat yang sama mereka cukup terkejut, gerakan teleportasi Suzaku ini menjadi semakin menakutkan. Ketika Blay itu tersapu ke langit dan jatuh ke tanah, dia hanya menghitung nafas, tapi dia tiba-tiba menjadi mampu mengalahkan orang lebih dari 600 kali dalam waktu sesingkat itu sungguh tidak normal. Lebih penting lagi, dari awal hingga akhir, dari sekeliling, lintasan jatuh tubuh Blay itu lurus, seolah-olah tidak pernah diganggu oleh kekuatan luar, bahkan pasti kecepatan Suzaku ini yang telah mencapai titik teror setiap kali mereka bergerak, mereka menangkal kekuatan satu sama lain, itulah sebabnya adegan gantung dan pemukulan yang mengejutkan terjadi. Di antara rekan-rekan, pada tingkat utusan, dalam hal kecepatan terbang jarak jauh, Kun Yao, yang merupakan Kun Peng, secara alami adalah yang terbaik, tetapi dalam hal teleportasi jarak pendek, tidak ada keraguan bahwa Feng Yue dan Shen Chen adalah yang terbaik setelah mempelajari metode Kun Peng. Ia juga memahami kekuatan supernatural mengejar bintang dan mengejar bulan, yang sangat penting di antara banyak metode sihir kaisar, dapat bergerak dalam jarak dekat dan hampir tak terkalahkan. Dan di antara keduanya, Feng Yue adalah yang terbaik saat ini, tidak ada alasan lain, karena Feng Yue adalah burung dewa di antara burung, ini awalnya adalah bakatnya. Tentu saja, ada situasi di mana Shen Chen tidak boleh kalah darinya di sini, yaitu ketika menggunakan kekuatan supernatural mengejar bintang dan mengejar bulan dan metode Kun Peng. Dia memanggil gaya gravitasi reinkarnasi pada saat yang sama untuk mencapai superposisi 3 kali lipat, tetapi setiap kali gaya gravitasi reinkarnasi dilemparkan, ada interval waktu, jadi diperkirakan tidak mungkin untuk menggantung dan memukul orang 600 bolak-balik hanya dalam beberapa tarikan napas. Kamu baru saja mengungkapkan identitas gadis emas. Kurasa tidak banyak orang yang berani menantangmu nanti, kata Zifeng sambil tersenyum. Sampai saat ini, kesan yang diberikan Suzaku ini masih kata tak terkalahkan. Bahkan jika Anda datang ke alam dewa, di level yang sama, cahaya yang menyilaukan tidak pernah redup. Sebaliknya, arogansi pesawat sebelumnya, secara umum, telah kehilangan ketajaman masa lalu, dan semuanya harus mulai bekerja keras lagi. Tidak apa-apa, para pemburu misterius itu memiliki banyak latar belakang, dan mereka mungkin tidak memperhatikan kekuatan tempur di tingkat utusan. Shen Chen menggelengkan kepalanya, tetapi merasa bahwa gadis kecil ini baru saja tampil luar biasa, lawan tantangan yang kuat. Tentunya hal ini tidak perlu dikhawatirkan, posisi tubuh spiritual dapat diubah sewaktu-waktu secara tidak kasat mata, karena keduanya pada mulanya adalah satu. Jika dia benar-benar ditantang oleh orang yang kejam, maka Feng Yue pasti akan bertarung dengan dirinya yang sebenarnya, tidak peduli dia berperan sebagai Raja Panah atau Gadis Emas, dia dapat menunjukkan kekuatan tempur puncaknya. Dan di level utusan, Shen Chen tidak berpikir ada orang lain yang bisa mengancam nyawa gadis kecil ini, paling-paling itu adalah penantang yang sulit. Tentu saja, dia yakin dia sama, selain itu, Han Yan dan Long Nu harus memiliki kepercayaan diri seperti ini. Dalam sekejap mata, teman-teman di sekitar datang ke panggung satu demi satu, dan segera giliran Shen Chen untuk bermain, dia tidak bertemu lawan yang terlalu kuat, dan dengan mudah memenangkan kompetisi. Namun, ketika Huo Yao, tubuh roh, naik ke atas panggung, dia bertemu dengan seorang kontestan yang memperlihatkan wajahnya. Di game saat ini, berani menunjukkan wajah Anda, atau entah mereka begitu kuat sehingga mereka sombong, atau mereka memiliki latar belakang yang bagus dan latar belakang yang buruk.
Kebanyakan dari mereka adalah kombinasi dari keduanya. Pria muda yang melangkah ke arena dengan tubuh spiritualnya, Huo Yao, mengenakan baju besi perak, memegang kuda dan pedang, dengan rambut panjang menari, dan aura membunuh yang ganas dan mencengangkan, memancarkan aura heroik di tubuhnya, dan matanya seperti elang dan elang. Hal yang paling menakutkan adalah pemuda ini, sebelum dia menunjukkan kekuatannya, diselimuti semangat juang yang menakjubkan, seolah-olah dia adalah inkarnasi dewa perang. Tuan Nu keluar. Di sekitar penonton tempat para kontestan berkumpul, ada juga orang-orang yang cukup bersemangat, seolah-olah mereka sangat mengagumi orang ini. Shen Chen tidak heran, nyatanya orang ini memang cukup kuat, dia bisa menunjukkan semangat juangnya tanpa amarah, jelas ini adalah seorang petarung. Prajurit, terlahir sebagai pejuang, memiliki garis keturunan pertempuran yang menakutkan, dan dianggap sebagai kelompok paling berbakat di alam dewa. Ada lebih dari satu dewa perang, kaisar perang, dan kaisar perang yang lahir di peradaban Shenhe. Di puncak dari singgasana, memandang rendah dunia. Ketika berbicara tentang prajurit, mudah untuk memikirkan dewa surga perang dan tahta suci Warsong, yang pertama adalah kerajaan Tuhan dengan prajurit yang paling terkonsentrasi, dan yang terakhir, sebagai salah satu dari 4 tahta suci, tentu saja tidak perlu menguraikan pengaruhnya di alam dewa. Nu ini jelas anggota tahta suci lagu perang, sebenarnya identitasnya telah menarik banyak perhatian sejak awal, dia adalah putra kedua dari kepala tetua tahta suci lagu perang Moluo. Di tahta suci, hanya benteng dengan lebih dari 1 bintang yang akan memiliki posisi sesepuh, biasanya, benteng sebesar ini akan memiliki rumah sesepuh karena banyaknya bawahan yang memegang kendali, dan ada beberapa kursi sesepuh di dalamnya, rumah sesepuh tapi biasanya tidak lebih dari 5. Status sesepuh di rumah sesepuh secara alami tinggi, dan itu milik keberadaan kedua setelah benteng bahkan di benteng banyak raksasa di dunia dewa, sesepuh yang dipimpin oleh sesepuh memiliki kekuatan lebih dari benteng. Satu-satunya kubu 1 bintang dari tahta suci lagu perang di alam dewa besar ini secara alami adalah cabang kepala tahta suci di alam dewa besar ini, Ayah Nuh, sebagai ketua-ketua sekte kepala, tidak kalah dengan pemimpin sekte kepala dia juga seorang pembawa pesan perang bintang 1 dan prajurit bintang 1 yang luar biasa. Status prajurit di tahta suci Warsong setara dengan ksatria suci tahta suci cahaya, atau ksatria kegelapan tahta suci kegelapan. Ketiganya dihormati di tahta suci masing-masing, dan mereka adalah simbol kekuatan tahta suci. Seperti Fang Hua itu, Tuan Muda Noah ini belum menjadi petarung sejati, tetapi masih di level kuasi prajurit. Di beberapa tahta suci besar, gelar semacam ini bukan kubis, jika Anda ingin mendapatkan gelar profesional yang sesuai, Anda harus memiliki garis keturunan dan berbagai nilai evaluasi yang sesuai untuk mencapai level tertentu sebelum Anda dapat memasuki ambang batas. Di seluruh Molo Great Goddess Domain, hanya ada 2 pejuang di permukaan, satu adalah Ayah Nuh, Lev tua yang merupakan Star Warrior, dan yang lainnya adalah anggota cabang umum Warsong Vatikan, kiri. Keduanya adalah sosok kekuatan nyata dari tahta suci Warsong di alam Dewa Agung ini, dan orang-orang yang terkait dengan mereka secara alami menarik perhatian. Terutama yang pertama, selain kecemerlangannya sendiri, kedua putranya yang jenius bahkan lebih mempesona. Di seluruh Moluo Great God Realm, hanya ada 6 atau 7 petarung potensial di permukaan, dan 2 putra tetua Lev, Noah dan Loya, menempati 2 kursi. Saat ini, pertarungan Tuan Muda Noah tidak hanya di area kompetisi, tetapi juga menarik perhatian dunia luar. Begitu kuasi kombatan ini masuk, dia mengungkapkan identitasnya, dan banyak orang sudah mulai menantikannya. Untuk itu, sebaliknya, itu adalah lawannya. Tidak banyak orang yang peduli padanya untuk saat ini, karena anak itu menutupi wajahnya. Tidak ada yang tahu siapa dia. Mungkin dia hanya kontestan yang kurang beruntung, tetapi pada tahap ini, dia bertemu dengan pahlawan muda Moluo Das Hancheng. Yang disebut Tuan Muda Nuh hanya bisa dianggap sebagai nasib buruk. Orang ini sedikit mampu. Di arena, bahkan Feng Yue dan Long Nu merasa bahwa Nuh cukup menonjol di antara banyak kontestan, orang seperti itu seharusnya tidak memiliki masalah berpartisipasi dalam pertempuran para dewa kuno. Dikatakan bahwa peringkat evaluasi Nuh saat ini adalah 23 tinggi, dan kakak laki-lakinya Luo Ya berada di peringkat ke-6 dalam karakter yang kejam. Kedua bersaudara itu sangat memalukan bagi tahta suci lagu perang. Meng Yuhan sedikit serius Dao, anak-anak penting dari kekuatan besar di dunia dewa ini jelas lebih tinggi dari pesawat mereka sebelumnya, dan level keseluruhan mereka lebih tinggi. Di pesawat itu, ada banyak sekali jenius yang menyia-nyiakan bakat, yang melaju tinggi dan rendah, terutama di sekte besar dan kelompok etnis itu. Beberapa orang sukses di usia muda, namun lambat laun memudar di kemudian hari. Tetapi di alam dewa, situasi seperti ini jarang terjadi. Orang berbakat yang lahir dalam kekuatan yang kuat dapat dikatakan lebih kuat. Sebagian besar waktu, jalan akan menjadi semakin lebar. Ini bukan karena orang-orang di alam dewa memiliki mentalitas yang lebih baik,
Tetapi karena peradaban Kamikawa yang sangat maju, kekuatan besar di alam dewa ini sudah memiliki rutinitas yang sangat lengkap untuk membina anak-anak elit, masalah. Hal yang sama berlaku untuk dua bersaudara Nuh dan Loya, mereka lahir dengan darah klan prajurit yang cukup dihargai oleh para tetua tahta suci, mereka dianggap memiliki kemungkinan yang sangat tinggi untuk menjadi prajurit. Itu benar-benar pertemuan musuh. Terakhir kali seseorang menggunakan paladin semi cahaya yang statusnya mirip dengan petarung di tahta suci cahaya. Dia menjadi terkenal di Perang Dunia Pertama. Setelah itu, peringkatnya naik terus. Hanya saja mundur kemarin, dan sekarang peringkatnya lebih dari 60. Ketika saya bertemu dengan murid tahta suci Warsong yang luar biasa ini, saya bisa merasakan kehadiran lagi. Bu Feiyan mengerutkan bibirnya dan mencibir, menggoda seseorang. Sebenarnya, aku ingin Huo Yao kalah di babak ini, dan diam-diam melawannya nanti. Sambil berdiri di sana, Chen Chen berkata sambil tersenyum. Dia tidak menyangka salah satu tubuh roh akan menghadapi tulang keras di kompetisi pertama. Padahal, dari segi strategi, mereka tidak perlu harus memenangkan babak pertama. Mereka harus mempertahankan beberapa karakter yang kuat dan menunggu di antara penonton. Jika pembunuh misterius datang ke panggung nanti, itu juga sangat bagus, pilihan untuk langsung menggunakan tantangan untuk membunuhnya. Mendengar apa yang dia katakan, bahkan Feng Yue, Long Fei, dan Liu Hanyan, yang belum bermain, sedikit terharu, ini cara yang bagus. Benar-benar imajinatif, tapi sangat memalukan bagi Dewi ini untuk mengakui kekalahannya. Feng Yue ragu-ragu. Di satu sisi, dia sangat bersemangat untuk menemukan cara untuk membunuh para pembunuh misterius itu, tetapi di sisi lain, dia tidak ingin menghina nama Invincible. Sang Dewi telah tumbuh hingga saat ini, dan tak terkalahkan sepanjang masa, sungguh memalukan untuk menunjukkan kelemahan dan mengakui kekalahan. Saat berbicara, kompetisi di atas ring akan segera dimulai, Shen Chen melakukan apa yang dia katakan, dan benar-benar menyerah pada kompetisi. Aku menyerah. Di atas ring, Huo Yao mengikuti keinginannya, berkata dengan sangat jelas, dan kemudian keluar dari ring di tengah penghinaan dari orang-orang di sekitarnya dan suara-suara mengejek dari penonton luar. Orang ini agak sadar diri. Sayang sekali dia agak terlalu pemalu. Faktanya, dia tidak harus menyerah begitu cepat. Meskipun semua orang tahu hasilnya, jika dia bisa bertarung dengan Tuan Noah, dia bisa dianggap terkenal. Terkenal, saya pikir Anda harus berhenti mempermalukannya. Dia menyelamatkan hidupnya. Saya khawatir Tuan Noah akan membunuhnya jika dia menggunakan sedikit kekuatan. Hahaha. Baik di dalam maupun di luar lapangan, banyak yang tertawa, bahkan tidak memalukan untuk mengaku kalah di depan seseorang dengan peringkat evaluasi yang sangat tinggi seperti Noah. Namun, orang terkenal ini akhirnya naik ke atas panggung, tetapi bahkan tidak menggerakkan satu jari pun, yang tentu saja membuat orang sedikit kecewa. Di kursi VIP di Moluo Grand Plaza, tokoh-tokoh besar Vatikan Warsong semuanya menunjukkan senyum puas, seolah-olah mereka sudah mengharapkan hasil ini sejak lama. Dan di arena di zona perang, wajah Nuh tetap tidak tergerak menghadapi mereka yang menyerah sebelum bergerak, dia menghina seperti sebelumnya, dan berkata dengan senyum dingin, kamu bahkan tidak berani membuat bergerak. Kamu benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi lawanku. Jangan sombong, aku terlalu malas untuk memukulmu. Huo Yao berbalik dan tersenyum, anak ini masih menyendiri. Itu membuat tangannya gatal. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di dalam dan di luar lapangan sedikit tercengang. Mereka mengira anak ini pengecut, tetapi mereka tidak menyangka akan berbicara sekeras itu. Benar-benar tidak terduga. Namun, tentu saja tidak ada yang mempercayai kata-kata semacam ini, tidak ada artinya berpikir bahwa pria ini menutupi wajahnya, jadi dia berani berbicara omong kosong di sana. Bahkan Nuh sendiri sedikit terkejut, lalu dengan bercanda berkata, saya masih di atas panggung, Anda bisa naik dan menunjukkannya. Hahaha, semua penonton tertawa terbahak-bahak, meskipun aturan kompetisi tidak mengizinkan orang yang mengundurkan diri untuk mundur, semua orang sangat menantikan pria ini kembali untuk bergabung dengan Master Noah. Akan ada kesempatan. Tubuh spiritual Huo Yao mengabaikan mata yang tampak idiot di sekitarnya, tersenyum ringan, dan meninggalkan Nuh dengan tatapan aneh. Yang terakhir sedikit terkejut, dan intuisinya mengatakan kepadanya bahwa orang ini seharusnya memiliki suatu kemampuan, tetapi dia mundur tanpa perlawanan, yang benar-benar tidak dapat dipahami. Namun dalam pandangan Nuh, meskipun orang ini memiliki kemampuan nyata, dia mungkin tidak yakin untuk bertarung dengannya, jadi dia ingin menghemat energinya dan menantangnya kembali nanti. Orang seperti itu, meskipun dia bisa maju, memang tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Namun, meskipun demikian, Nuh masih sedikit penasaran dengan orang ini, diam-diam memperhatikan, dan menuliskan posisinya setelah kembali, ingin melihat apa yang bisa dia lakukan nanti. Nuh bukanlah satu-satunya yang memiliki tindakan serupa. Bahkan di dunia luar,
banyak orang mengingat di mana pria sombong ini berada. Harus kukatakan, Dewi ini sangat mengagumi keberanianmu. Setelah turun dari panggung, Feng Yue berkata dengan setengah tersenyum. Ayolah, ini bukan pujian darimu. Shen Chen langsung memutar matanya, bahkan dengan keadaan pikirannya saat ini, dia masih sangat tidak senang dengan pria itu. Hanya saja tubuh roh Yunwu dan Dewa telah menang saat ini, dan jika mereka ingin melaksanakan rencana itu, mereka hanya bisa membiarkan tubuh roh Huo Yao dirugikan untuk sementara waktu. Selanjutnya, Long Nu dan Liu Hanyan mengikutinya, dan dewa mereka dipromosikan, menyebabkan tubuh roh mereka menyerah dalam persaingan. Ketika giliran gadis naga, gadis kecil itu jelas sangat berkonflik. Dalam keputusasaan, Liu Hanyan tersenyum lembut. Lupakan saja, aku akan membantumu mengakui kekalahan, anggap saja kamu tidak pernah mengatakan itu. Begitu kata-kata itu jatuh, gadis lembut dan cantik itu meletakkan satu tangan di tubuh Feng Yue, dan diri Feng Yue yang sebenarnya segera bergabung dengan gadis emas itu, tetapi ada sosok identik yang tersisa di tempatnya. Itu sebenarnya avatar Liu Hanyan sendiri. 10 avatar absolut gadis ini telah selesai, dan dia sedang dalam perjalanan untuk menjadi abadi, yang mudah baginya. Tentu saja, Feng Yue juga harus bekerja sama, jika yang terakhir melawan, dia tidak akan bisa melakukan pencurian semacam ini. Nak, aku telah bersalah padamu. Aku akan mengalahkan siapapun yang menindasmu di masa depan, termasuk bocah itu. Feng Yue jarang merasa malu, tetapi dia tidak pernah menolak. Karakter dan cita-citanya seperti itu, tidak perlu dia membuat pilihan yang sulit. Nyatanya, Shen Chen dan semua orang tidak membenci gadis kecil ini, setiap orang punya ide sendiri, tidak perlu menempatkan diri. Gagasan untuk memaksakan orang lain. Dengan cara ini, membiarkan Hanyan yang bekerja, ternyata semua masalah terselesaikan. Segera, pertandingan pertama berakhir, dan 3 dari Shen Chen dan yang lainnya tersingkir. Padahal, rencana semacam ini tidak boleh menyisakan terlalu banyak penonton, karena pemenang akan menghadapi risiko ditantang selanjutnya. Jika keempat roh asli mereka tetap ada, itu akan meningkatkan kemungkinan rekan mereka ditantang oleh makhluk misterius, dan pembunuh yang kuat. Risiko harus dipertimbangkan dalam segala hal. Tantangan ini agak mirip dengan aturan saat kamu berpartisipasi dalam kompetisi rekomendasi, tapi juga berbeda. Di langit, suara Hakim Penatua terdengar saat ini. Babak pertama berakhir, dan babak tantangan hari ini secara alami dimulai. Tantangan sangat menarik dalam hal merekomendasikan kampanye, tetapi dalam alternatif tahap kedua ini, aturannya sedikit dituyak. Semua pemenang hari ini akan menerima tantangan, dan mereka yang berhasil dalam tantangan akan terus berdiri di posisi tersebut untuk menerima tantangan. Selain itu, yang kalah, sesuai aturan, tidak dibatasi jumlah tantangan di atas panggung. Penghakiman para tetua mengumumkan perubahan pertama. Artinya tidak ada yang beruntung, dan tidak ada lagi undian tantangan. Siapapun yang berdiri di atas panggung adalah orang yang ditantang. Jika seseorang ingin menantang Anda, Anda tidak dapat melarikan diri. Ini membuat banyak orang yang baru saja dikalahkan menjadi sangat bersemangat, jelas masing-masing dari mereka memiliki penantang di benak mereka. Namun, untuk mencegah seseorang menantang pemenang secara acak terlepas dari biayanya dan membentuk taktik roda melawan pemenang, ditetapkan bahwa untuk setiap pemenang yang menerima tantangan untuk pertama kalinya, lotre adalah 100.000 senbi, yang digandakan, setiap saat, dan tidak ada batas atas. Jadi semuanya, jangan mengambil risiko dan berpikir bahwa mereka yang banyak bertengkar dapat memanfaatkannya dengan menunggu pekerjaan. Segera, juri yang lebih tua mengumumkan satu lagi yang sangat keras, yang membuat banyak orang terkesiap. Biaya untuk tantangan pertama setinggi 100.000 tembok ilahi, dan terus turun. Artinya, selama seseorang menerima 5 tantangan, biaya tantangannya sudah mencapai 1,6 juta senbi. Meski kontestan yang bisa mencapai tahap ini umumnya berlatar belakang bagus, bayaran setinggi itu masih mencengangkan. Adapun untuk mencoba menjatuhkan seseorang dengan pertarungan roda, biayanya jelas tinggi dan sedikit mengejutkan. Itu cukup bagus. Shen Chen dan yang lainnya semua menunjukkan kegembiraan setelah mendengar ini, yang secara tak terlihat meningkatkan biaya teknik pembunuhan misterius untuk menghadapinya. Oke. Semua orang yang baru saja dikalahkan dapat naik panggung secara berurutan. Setelah berdiri di atas panggung, tunjukkan saja jumlah orang yang ingin kamu tantang, tetapi prasyaratnya adalah menyiapkan dinding suci yang cukup, dan kamu harus tunjukkan, jangan menawar dengan kata-kata kosong. Juri tetua mengumumkan dimulainya tantangan. Peraturannya sangat serius dan tidak ada yang akan memanfaatkan celah. Urutan permainan mereka di awal tentu saja sesuai dengan angka, meskipun angka yang kalah menghilang, slip giok masih ada di tangan mereka. Nomor sebelumnya masih berlaku. Namun, jelas tidak semua yang kalah ingin menantang lagi, dan tantangan semacam ini,
semakin banyak orang naik panggung, semakin sedikit orang yang naik ke panggung, dan mereka tidak lagi memperhatikan perintah, ingin naik bisa melakukannya. Jumlah 12 teratas, mereka yang ingin menantang bisa bermain sekarang. Diperkirakan masih banyak orang yang menantang pada awalnya, jadi saat ini juri yang lebih tua masih memimpin kompetisi. 12 pecundang ini, karena masalah peringkat, mengambil beberapa keuntungan, mereka dapat memilih terlebih dahulu. Tentu saja, jika Anda menganalisisnya dengan cermat, sebenarnya mereka tidak memiliki keuntungan sebesar itu. Jika Anda tidak bisa melakukannya, Anda tetap akan ditendang setelah naik. Di grup ini, ada sebanyak 9 orang yang akan naik ke panggung untuk bertarung lagi. Saya tantang pria bernomor 363. Aku tidak berbakat, aku ingin belajar dari nona nomor 426 lagi. Nomor 1791, keluar dan bertarung. Kesembilan memilih lawan mereka satu demi satu, seperti yang diharapkan di dalam dan di luar lapangan. Pemenang yang tampil relatif lemah sebelumnya digali terlebih dahulu. Tapi yang jelas penilaian murni seperti ini tidak aman, dan performanya lemah, mungkin karena mereka sengaja menyembunyikan kekuatannya. Dalam formasi 9 orang, Meng Yuhan, Bu Feiyan, dan Xi Feng semuanya meletakkan senjata mereka satu demi satu. Terus tunjukkan kelemahan, yang terbaik adalah bermain seperti sebelumnya, nyaris tidak menang, dan bisa menunjukkan kelelahan fisik adalah yang terbaik. Shen Chen tersenyum perlahan dan mendesak. Banyak hal, tadi malam mereka mulai membahas taktik, bahkan di tempat, mereka terus menyesuaikan, tujuannya untuk mengambil inisiatif. Ketiga Meng Yuhan dan yang lainnya mengangguk, tentu saja, mereka tahu niat pria itu. Mereka baru saja menunjukkan kelemahan, tetapi sekarang mereka yang pertama digali. Secara umum, ini adalah hal yang baik. Karena banyaknya orang di beberapa putaran tantangan pertama, diperkirakan para juri dan tetua harus memilah mereka. Dengan cara ini, mereka akan terus dengan susah payah mengalahkan lawan mereka, dan biayanya tantangan akan terus meningkat, menciptakan tekanan pada para pemburu misterius itu. Sebaliknya, Shen Chen, Feng Yue, Long Fei, dan Liu Hanyan, kinerja kemenangan barusan cukup memuaskan, dan mereka tidak akan memberi orang perasaan kesemek lembut, sehingga kemungkinan ditantang oleh kontestan biasa berkurang. Nilai mereka selalu rendah, dan ketika pembunuh misterius berkuasa, secara logis lebih mudah untuk memilih mereka. Dapat dikatakan bahwa untuk semua orang, game ini bukan hanya kompetisi sederhana, tetapi juga tentang bagaimana melawan kecerdasan dan keberanian dalam balas dendam dan bertahan hidup. Untungnya, di antara kelompok mereka, mereka tidak mengenal orang pintar. Setelah serangan singkat, tantangan gelombang pertama berakhir. Beberapa orang berhasil dalam tantangan tersebut, sementara yang lain berhasil mempertahankan ring. Ketiga Meng Yuhan secara alami termasuk yang terakhir, tetapi penampilan mereka sangat tidak memuaskan, yang membuat mata banyak orang bersinar. Saya merasa ada peluang untuk memanfaatkannya. 3 dari 426, 513, dan 579 cukup beruntung untuk menang sekarang, dan diperkirakan mereka akan menjadi target populer dan menantang di masa depan. Bahkan penonton luar berpikir demikian, dan mereka tidak optimis bahwa mereka bertiga akan tertawa terakhir. Babak kedua, tetua hakim dengan tenang menyapa. Pada gelombang kedua, ada 8 orang di atas panggung, rasio tantangannya jelas jauh lebih tinggi daripada kompetisi rekomendasi pada tahap pertama. Mereka yang dapat mencapai langkah ini jelas merupakan orang-orang jenius di wilayah Dewa Agung. Seperti yang diharapkan, Xi Feng dan 3 lainnya direkrut lagi, dan mereka diacak oleh kelompok penantang kedua. Selain itu, orang lain di generasi yang sama tertembak, Huang Xi, sang goblin, baru saja bermain sangat baik, dia juga dikenang oleh banyak orang, dan dia ditetapkan sebagai pilihan prioritas untuk tantangan tersebut. Aku akan memenangkan uang. Huang Xi sangat bersemangat, matanya yang indah berkedip. Pada saat ini, jika Anda berhasil mempertahankan cincin itu, Anda akan mendapatkan uang, dan setidaknya ada 100.000 tembok dewa di dalamnya, satu putaran. Kecepatan datangnya uang memang cukup menyegarkan. Ikutlah dengan ritme, Shen Chen mengingatkan sambil tersenyum. Jangan khawatir, lihat saja, aku pasti akan paling sering ditantang. Huang Xi tampaknya cukup percaya diri dengan kemampuan aktingnya, dan berjalan sambil tertawa kecil. Faktanya, seperti yang diharapkan, meskipun ketiga Xi Feng dan yang lainnya menang nyaris di babak ini, ada beberapa kekurangan. Beberapa orang mulai serius memeriksa kekuatan tempur mereka yang sebenarnya. Sangat sulit untuk memenangkan beberapa pertandingan berturut-turut. Bisa jadi itu disengaja. Tapi Huang Xi, seorang goblin, hampir ditendang dari panggung, dan hanya menyelamatkan kekalahan di saat kritis. Sepertinya selama lawannya lebih kuat, dia akan dikalahkan. Memang, setelah lawannya dikalahkan dan mundur,
dia sangat kesal dan berdiri di sana mengeluh dengan keras, merasa dia tidak tampil bagus, kalau tidak dia akan memiliki peluang besar untuk menang. Goblin ini selalu sangat buruk. Sebagai mantan saingan, Huang Xuanyan, Tianjiao lain dari klan Oriole Malam Gelap, tidak bisa berkata apa-apa. Pada saat itu, semua orang merasa bahwa goblin ini berbahaya, tidak bermoral, dan maha kuasa. Luar biasa. Sekarang begitu banyak perubahan yang terjadi, mentalitas semua orang telah banyak berubah, tetapi goblin ini masih sangat membingungkan orang lain, jika bukan pendamping, pasti akan terdaftar sebagai orang yang sangat berbahaya. Hehe, tidak ada yang salah dengan ini, hanya saja jangan mempermainkan orangmu sendiri, untuk orang luar, ini adalah cara untuk bertahan hidup. Shen Chen, seperti biasa, tidak akan membenci ini, tetapi merasa goblin ini memiliki potensi besar untuk pertumbuhan. Dalam beberapa gelombang berikutnya, Xi Feng, Huang Xi, Meng Chanmo, dan Bu Feiyan adalah kandidat populer untuk ditantang. Secara bertahap, mereka berempat, Kun Yao, Bi Hua, Huang Xuanyan, dan Gu Qin, secara bertahap menjadi kandidat umum untuk ditantang. Rencana sebelumnya dilakukan dengan tertib, meskipun tidak dapat sepenuhnya menghilangkan risiko, tetapi dapat mengurangi risiko. Shen Chen dan yang lainnya dapat dengan jelas merasakan bahwa di antara kontestan di sekitar, beberapa pria memiliki mata yang agak dingin dan jelek, dan mereka sangat kesal ketika melihat nilai target terus meningkat di buku-buku kuno. Baru saja, Liu Hanyan telah menggali banyak karakter yang mencurigakan dari antara para kontestan. Karakter-karakter itu, Shen Chen dan yang lainnya telah berfokus pada mereka. Adapun kontestan di medan perang, serta penonton luar, setelah nilai 8 terus meningkat, mereka mulai sedikit waspada. Ngomong-ngomong, orang-orang yang sering ditantang beberapa kali ini, kok rasanya selalu menang dengan selisih tipis. Mungkinkah semakin kamu bertarung, kamu menjadi lebih berani? Mengapa saya merasa bahwa mereka sengaja menipu lotre, itu bukan jumlah yang kecil. Mungkin juga kamu telah benar-benar mencoba yang terbaik, tetapi kamu memiliki pengalaman tempur yang luar biasa, dan kamu dapat menemukan celah untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan setiap saat. Di dalam dan di luar lapangan, baik penonton maupun kontestan, saat ini ada perbedaan pendapat, karena dalam waktu singkat, semua orang berkedip dan menyadari bahwa nilai orang-orang yang sering ditantang itu telah melambung tinggi, level tinggi juga mendapat banyak. Namun, penampilan Huang Xi dan yang lainnya terlalu realistis, bahkan tokoh-tokoh besar dari dunia luar tidak dapat membedakan kebenaran dari yang palsu hanya dengan melihatnya. Untuk sementara, ada banyak kabut. Pada saat ini, Huang Xina, goblin dengan kekayaan bersih tertinggi di antara 8, telah menerima 5 putaran tantangan, dan kekayaan bersihnya melonjak menjadi 1,6 juta senbi. Jika masih ada orang yang ingin menantangnya di masa depan, mereka harus membayar hingga 3,2 juta senbi. Saya pikir ini juga taktik untuk promosi. Apakah itu benar-benar lemah atau lemah palsu? Jika Anda menggunakan metode ini untuk meningkatkan status Anda secara instan, bahkan jika orang yang kuat naik ke atas panggung, saya khawatir mereka akan menjadi berkecil hati dengan harga tinggi. Anda orang pintar, analisis menunjukkan bahwa ini adalah taktik permainan, dan analisisnya juga jelas dan logis. Bagi Shen Chen dan yang lainnya, ini memang sebuah taktik, tetapi jelas, ini bukan untuk promosi, tetapi untuk menyelamatkan hidup mereka dan berurusan dengan para pembunuh misterius itu. Setelah beberapa putaran berturut-turut, orang yang mencurigakan akhirnya naik panggung untuk menantang orang itu, mengabaikan harga 8 orang yang sangat tinggi, ingin terus menantang Meng Yuhan. Nilai terakhir saat ini adalah 800.000 senbi, dan jika dia ingin menantang, dia perlu menyiapkan lotre 1,6 juta senbi. Shen Chen memusatkan perhatiannya padanya, menggunakan buku surgawi untuk mendapatkan wawasan untuk waktu yang lama, setuju untuk memastikan bahwa orang ini memiliki masalah, bertanya pada Han Yan dengan serius, dan berkata bagaimana orang ini mampu. Aku tidak bisa melihatnya sepenuhnya, tapi jelas tidak cukup lemah untuk menjadi ancaman bagi Sister Meng, kata Liu Hanyan. Faktanya, jubah kuil saat ini juga memiliki pengaruh tertentu pada Lingtong, dan orang-orang itu sendiri juga memiliki cara yang ampuh untuk menyembunyikan kekuatan dan identitas mereka. Kurasa kita bisa bertarung. Di arena, Meng Yuhan sendiri sedang memeriksa lawannya, dan setelah beberapa saat, dia turun dari transmisi suara dan berkata demikian. Oke, hati-hati. Saat kamu menghadapi bahaya, jangan berani, cepat jauhkan dirimu dan akui kekalahan. Shen Chen mengingatkan. Di antara ketiga saudara perempuan itu, kekuatan tempur Meng Yuhan tidak diragukan lagi yang paling menonjol. Wanita yang dingin dan bangga ini selalu bekerja sangat keras dalam kultivasi, dan telah memperoleh banyak kekayaan besar. Bakatnya saat ini juga tidak buruk. Jika orang yang mencurigakan bukanlah orang di atas level wakil pemimpin dalam pembunuh misterius, dia seharusnya bisa bertarung. Gadis,
Kamu telah menghasilkan banyak uang, kamu harus menghentikannya. Di arena, pembunuh yang mencurigakan itu memiliki sepasang pupil hitam pekat, dan tertawa aneh. Dia memandang Meng Yuhan, jelas tidak seperti kontestan biasa, selama dia memiliki semangat juang, dia juga memiliki niat membunuh yang dingin. Berdasarkan tampilan ini saja, Meng Yuhan yakin bahwa ini pasti seorang pemuda yang menyembunyikan kepalanya dan memperlihatkan ekornya, dan nadanya jelas merupakan isyarat dari seorang tetua yang menegur generasi muda. Segera, Meng Yuhan juga memiliki cahaya dingin di matanya. Pihak lain ingin menyerang dan bunuh diri, dan dia juga ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya di atas ring. Darah rekan-rekannya tidak boleh ditumpahkan dengan sia-sia di kapanpun. Di tangan pria bermata hitam itu, sebuah belati dengan gigi bergerigi diam-diam muncul, dipenuhi dengan bau darah, dan tiba-tiba, seluruh orang itu penuh dengan semangat juang. Siapa orang ini? Aura seperti itu sepertinya sangat kuat. Tidak masuk akal untuk tersingkir di pertandingan pertama. Ledakan kekuatan tiba-tiba orang ini juga mengejutkan kontestan lain di atas ring, mengira aneh kalau orang ini tersingkir. Padahal, mereka tidak tahu bahwa tokoh misterius ini sama sekali tidak tertarik dengan kompetisi semacam ini, mereka turun tangan hanya untuk menyelesaikan tugas. Tubuh Meng Yuhan langsung tertutup kabut air, dan seluruh orang berdiri di sana, menjadi ilusi. Saat berikutnya, dia memimpin, dan 3 naga air berenang di sekitar tubuhnya, terbungkus awan dan kabut, itu tidak nyata, seolah-olah ada aliran yang bergerak di sekitar tubuhnya. Pada saat yang sama, pedang panjang yang dipadatkan oleh awan dingin muncul di tangan Meng Yuhanyu, dan menusukkan pukulan tajam. Wow, seolah-olah ada suara air terjun yang mengalir, bergema ke segala arah, dengan kekuatan pedang, Meng Yuhan pecah tiba-tiba setelah mengubah putaran penurunan sebelumnya. Ini sekali lagi membuat orang-orang di dalam dan di luar lapangan tercengang, tentu saja ada masalah. Wanita jangkung itu juga berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Dengan tembakan seperti itu, saya khawatir akan ada 2 kutukan terlarang yang ditambahkan dalam sekejap, dan dia pasti kontestan yang kuat. Benar-benar menipu banyak uang. Seseorang dari luar menghela nafas. Di zona pertempuran, banyak kontestan, terutama yang baru saja dikalahkan olehnya, juga dikutuk. Baru saja mereka merasa dirugikan karena kalah, dan mereka memiliki kesempatan untuk menang. Tetapi sekarang tampaknya ini benar-benar lelucon, memberikan senbi kepada orang lain secara gratis. Tidak mengherankan, di kompetisi sebelumnya, ada orang yang berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau untuk mendapatkan tembok dewa. Di sisi lain kursi VIP di alun-alun luar, tetua kuil Moluo tertawa. Itu benar, sampai batas tertentu, ini juga merupakan manifestasi dari kesombongan yang cukup, dan itu sangat jenaka. Seseorang menggema sambil tersenyum. Cara berpikir seperti ini secara alami menambah keseruan permainan. Namun di arena di zona perang, Meng Yuhan tidak tampil untuk siapapun, tetapi dengan sungguh-sungguh berusaha membunuh. Pembunuh bermata hitam itu juga merasakan tekanan dalam sekejap. Dia jelas meremehkan kekuatan gadis ini. Nyatanya, Shen Chen dan yang lainnya baru saja terombang-ambing seperti itu. Saat ini, para pembunuh ini tidak dapat mengetahui secara akurat kekuatan tempur individu Shen Chen dan yang lainnya, target mereka untuk berburu. Ketika 2 pertempuran dimulai, orang-orang di sekitar dan dunia luar tercengang dan diam-diam mendesah bahwa mereka adalah salah satu master. Ada perkelahian di antara mereka, tetapi mereka tidak menyadarinya, itu sama sekali bukan kompetisi, tetapi kontes putus asa antara 2 orang. Seperti yang baru saja dinilai oleh Shen Chen dan Liu Hanyan, orang ini sangat kuat, melampaui banyak kontestan terkenal, tetapi tidak terkalahkan. Meng Yuhan mencurahkan seluruh kekuatannya dan memiliki kepercayaan diri untuk bertarung dengannya. Sial, pembunuh bermata hitam menyadari masalahnya, dan secara bertahap, berbagai metode aneh dan kuat digunakan satu demi satu untuk membunuh lawan di lapangan. Trik-trik itu kejam dan ganas, dan semua trik itu dalam posisi membunuh nyawa seseorang. Tembakan orang ini terlalu kejam, dan dia memukul dengan irama membunuh musuh. Pantas saja wanita dengan figur kelas 1 itu akan mengungkapkan kemampuannya yang sebenarnya. Ternyata dia bertemu dengan karakter yang kejam. Penonton penuh kecurigaan, dan lambat laun menyadari ada yang tidak beres. Apakah ada permusuhan di antara kedua orang ini? Kalau tidak, bagaimana mereka bisa bertarung begitu keras? Tapi prasangka, kebanyakan orang berpikir bahwa ini adalah pertempuran yang menentukan yang diprakarsai oleh pria bermata hitam, dan wanita jangkung dan anggun dipaksa untuk melawan. Dalam sekejap mata, pertempuran antara keduanya telah melewati ratusan putaran, dan trik membunuh pembunuh bermata hitam muncul tanpa henti, tetapi Meng Yuhan juga sepenuhnya siap dan melancarkan serangan balik yang sama ganasnya. Dunia luar telah memusatkan perhatian mereka pada arena ini, sejak dimulainya Challenger League, tidak diragukan lagi ini adalah pertandingan yang paling seru dan intens.
Kedua sisi pertempuran memiliki kekuatan yang luar biasa. Lambat laun, Meng Yuhan merasa bahwa lawannya berada di ujung tali dan akan menunjukkan postur yang kejam, tetapi dia tidak panik, tetapi menunggu kesempatan. Kesuraman. Tiba-tiba, dari kedalaman pupil pria dengan pupil hitam, dua garis cahaya hitam menyembur keluar, seperti simbol 9 ketenangan yang berdetak, mampu mengambil jiwa orang. Meng Yuhan, yang sedang mengisi daya, tiba-tiba berhenti, seolah-olah dia membeku di tempat. Ini menyebabkan kegemparan di dalam dan di luar arena. Kartu Hall yang aneh, apakah akhirnya akan menjadi pemenang? Tapi jelas, pria bermata hitam itu tidak tertarik untuk menang. Saat dia menghentikan lawannya, belati bergerigi itu menusuk dada lawan dengan ganas tanpa ragu sedikit pun. Wajah banyak orang yang hadir berubah drastis, mereka benar-benar ingin membunuh, dan mereka tidak memberi kesempatan untuk menilai hasilnya, karena aturannya lebih santai, kematian dan luka seperti itu tidak akan dihukum. Engah. Pedang yang ganas dan dingin itu menembus sosok Miaoman dengan mudah, dan sekuntum bunga darah melayang, yang terakhir dipasang di tempat seperti boneka, dan sosoknya tidak bergerak setengah langkah. Jie. Setelah membunuh lawannya, pria bermata hitam itu sangat bersemangat dan mencibir kegirangan. Namun, pada saat ini, sosok yang sudah mengambang dengan bunga darah memudar. Pada saat yang sama, punggungnya terasa dingin, tetapi sayangnya, sebelum dia sempat berbalik, ketiga naga jet air itu menjeratnya. Apa pria bermata hitam itu berteriak, tetapi sebelum suaranya jatuh, ada kilatan cahaya putih di cincin itu. Engah. Sosok montok dan tinggi berdiri di sana, rapier awan dingin di tangannya menebas secara horizontal dengan kecepatan yang luar biasa, sebuah kepala terbang tinggi, dan darah menyembur seperti semburan air. Darah menghujani seluruh langit, tetapi tubuh Meng Yuhan diselimuti awan berkabut, dan Men Ying berdiri di dalamnya, tidak ternoda darah sama sekali. Mati. Di bawah arena, setelah hening sejenak, terdengar keributan. Hari ini adalah arena grup, sejauh ini banyak orang yang terluka, tetapi sangat jarang mereka jatuh. Baru saja, seorang kontestan dengan penampilan yang menarik dipenggal oleh lawannya di atas panggung dan tewas di tempat. Bahkan di dunia luar, hal itu menimbulkan kehebohan, benar-benar pertarungan yang putus asa. Wanita ini juga tidak berniat untuk mengalahkan musuh, ketika dia menangkap kesempatan, dia akan membunuh lawannya secara langsung. Di alun-alun luar, semua orang yang mengetahui identitas Meng Yuhan sangat bersemangat. Membunuh lawan, Meng Yuhan terlihat sangat tenang dan berjalan perlahan menuruni panggung kali ini. Tidak ada seorang pun di sekitar kontestan yang mengira bahwa wanita montok dan tinggi ini adalah kesemek yang lembut lagi. Pertarungan tadi mengejutkan semua orang, dan bisa disebut sebagai pertarungan paling intens sejak dimulainya Challenger League. Penampilan kedua belah pihak begitu kuat sehingga banyak kontestan yang merasa malu. Pada akhirnya, tidak ada kemenangan atau kekalahan, dan hidup dan mati diputuskan, sepertinya keduanya ingin saling membunuh sejak awal. Kekuatan wanita ini benar-benar tidak sederhana. Tampaknya penurunan sebelumnya hanyalah ilusi, hanya untuk mendapatkan tembok dewa. Tidak ada yang salah dengan tindakan seperti itu, tetapi mereka yang baru saja menantangnya sedikit dianiaya. Hanya bisa dianggap bahwa mereka tidak beruntung. Dunia luar juga menimbulkan banyak kejutan, penampilan Meng Yuhan membuat banyak orang bersinar, kekuatan bertarung semacam itu mungkin cukup tinggi di antara semua kontestan. Di zona pertempuran, beberapa tantangan berikutnya, para kontestan itu telah belajar bagaimana berperilaku dengan dimulainya Meng Yuhan. Banyak orang mulai percaya bahwa mungkin ada masalah dengan apa yang disebut kesemek lunak itu. Hal ini sebenarnya menyebabkan Huang Xi dan yang lainnya mengalami sambutan dingin untuk strategi mereka. Sebelumnya, mereka tampil sangat lemah dan nyaris tidak maju, tetapi sekarang, dengan kesuksesan blockbuster Meng Yuhan, banyak kontestan yang khawatir. Selain itu, harga tinggi masing-masing saat ini juga menjadi penghalang, karena takut jatuh ke lubang lagi. Hasil seperti ini diharapkan, Shen Chen, Long Nu dan yang lainnya tidak mengendurkan kewaspadaan mereka karena ini, tetapi malah lebih memperhatikan penantang di atas panggung. Setelah beberapa pertandingan, seperti yang diharapkan, pembunuh mencurigakan lainnya muncul di atas panggung, dan dua di antaranya muncul sekaligus. Mengenai mantan rekan yang tewas dalam pertempuran, kedua pembunuh itu tampak dingin, seolah-olah mereka tidak memiliki belas kasihan. Dengan mata dingin, begitu mereka berdiri di atas panggung, mereka mencari target di luar panggung. Saya ingin menantang nomor 529. Saya menantang nomor 1013. Setelah mencari beberapa saat, keduanya mengumumkan siapa yang ingin mereka tantang, dan seperti yang diharapkan, mereka berdua adalah Shen Chen dan yang lainnya. Tapi kali ini, pihak lain jelas salah menilai dia. Nomor 529 adalah penyihir Bihua. Pertunjukan kelemahan penyihir ini barusan memiliki banyak efek, dan kekayaan bersihnya saat ini hanya 400.000 senbi untuk saat ini, jadi itu wajar untuk dipilih.
Ketika orang nomor 1013 adalah tubuh spiritual Liu Hanyan, pihak lain jelas salah menilai kekuatan tubuh spiritual tersebut. Dalam 3 hari terakhir, tubuh spiritual gadis itu benar-benar membuat nama untuk dirinya sendiri. Nama Tong Xin sekarang berada di urutan ke-85 dari daftar kekuatan tempur, tetapi ini jelas bukan kekuatan penuh gadis itu. Namun, pria yang menantang Tong Xin juga cukup kuat, tidak kalah dengan karakter kejam terkuat di bawah pria bertopeng perunggu kemarin. Ahli seperti itu, bahkan Zimo dan yang lainnya akan sulit dihadapi sendirian, tetapi Kunyao, Bihua, Guqin, Huang Xi, Huang Xuanyan, dan Xi Feng bisa bertarung. Hati-hati, tidak peduli siapa itu, ketika mereka menghadapi bahaya ekstrim, mereka akan bertindak sesuai dengan rencana awal. Shen Chen mengingatkan, meskipun kali ini pilihan pihak lain sedikit jebakan, kapan saja, mereka Anda harus tetap sadar dan jangan lengah. Bagus. Tong Xin dan Bihua berjalan ke atas panggung, dan Huang Xuanyan juga naik ke atas panggung, tetapi dia ditantang oleh kontestan biasa, jadi tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Diperkirakan kedua pria misterius itu juga ingin memilih Huang Xuanyan, tetapi mereka didahului oleh penantang dengan peringkat lebih tinggi. Mereka bertiga bermain, dan rekan lainnya memperhatikan mereka dari penonton. Liu Hanyan tidak bertindak sebagai dirinya yang sebenarnya, dia masih membiarkan Tong Xin menghadapi pertempuran, dia juga membawa api dewa ganda, dia bisa saja di-cloning, tetapi sekarang dia hanya memiliki tubuh roh. Kekuatan tempur Tong Xin tidak akan jauh lebih lemah dari dewa. Seketika suasana sekitar menjadi sedikit bermartabat kembali, karena para kontestan yang hadir juga memperhatikan bahwa permainan ini juga sangat tidak biasa. Ada 2 penantang di atas panggung, mereka tampak sangat bermusuhan, mata mereka dingin, mereka tampak seperti kontestan kuat yang kepalanya jatuh ke tanah sebelumnya. Orang-orang dari dunia luar semuanya bersemangat, dan perhatian banyak orang sekarang ada di 12 arena, di mana duel jenius paling intens di seluruh alam Dewa Agung sedang dipentaskan. Perhatian semacam ini selalu lebih tinggi daripada di 3 teater dewa, jenderal, dan tuan, terutama 2 yang terakhir, Anda tidak akan dapat melihat dengan jelas proses pertempuran yang cepat berlalu. Sebaliknya, kontes di tingkat utusan cukup menghibur, dan ini adalah pertarungan jenius yang sesungguhnya. Gadis itu baru saja membunuh salah satu orang kita. Jika biaya tantangannya tidak terlalu tinggi, aku akan sangat tertarik untuk membalaskan dendam Hei Tong. Namun, dapat diterima untuk membiarkanmu menggantikannya terlebih dahulu. Setelah tubuh spiritual Liu Hanyan, Tong Xin, naik ke atas panggung, pria misterius dengan sosok kuat di seberang memiliki senyum dingin dan aneh, dan dia tampak seperti tidak memperhatikannya sama sekali. Untuk ini, Tong Xin sama sekali tidak memperhatikannya, dan menembak langsung dengan acuh tak acuh. Gadis itu sangat membenci orang-orang ini. Dia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, tetapi dia jelas tidak cukup tangguh dan dingin di masa lalu, dan dia selalu merasa sangat bersalah untuk ini. Sekarang gadis terpenting dalam hidupnya telah dirampok, telah menjadi rasa sakit di hati gadis itu sehingga dia tidak akan pernah bisa melepaskannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, kebencian tumbuh, dan dia tidak akan lagi menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang mengancam mereka. Tong Xin bergerak, dan pesona peri dari seluruh orang mengalir, seperti pertempuran peri yang dibuang, dengan temperamen halus dan halus, dalam keadaan kesurupan, seolah-olah dia akan berubah menjadi peri dan terbang ke langit. Di jalan ini, Liu Hanyan mengambil jalan yang sama sekali berbeda dari tuannya Peri Tianxuan. Peri Tianxuan ingin terbang di dunia manusia, sementara Liu Hanyan mengejar jalan menjadi peri sendiri, yang ada hubungannya dengan bakatnya. Bahkan jika salah satu tubuh rohnya sedang bertarung saat ini, ia masih memiliki pesonanya, seluruh tubuhnya sangat halus, kekuatan serangannya menakutkan, dan sulit untuk dilacak. Membunuh. Pria kekar itu merasakan tekanan dengan sangat cepat. Penilaian Shen Chen dan yang lainnya benar. Pria ini sangat kuat, tetapi dia tidak sebaik 3 pria bertopeng tembaga kemarin dan pria yang datang untuk mendukungnya nanti. Keempat orang itu jelas berada di level wakil komandan, dan orang ini paling banyak adalah seorang jenderal yang cakap di bawah komando komandan. Peran seperti itu akan menimbulkan ancaman bagi Yan Qi dan yang lainnya, tetapi bagi Shen Chen dan yang lainnya, itu bukan apa-apa. Tong Xinyu mengangkat tangannya, dan kabut yang kacau menyelimutinya, menjatuhkan lawannya kembali. Pria kekar itu ngeri, dan akhirnya menyadari bahwa dia telah memilih lawan yang sangat menakutkan di tingkat utusan. Kekuatan orang ini sebanding dengan anak laki-laki yang melakukan kesengsaraan guntur kemarin, dan kaisar panah wanita. Mereka kehilangan banyak orang kemarin, jadi mereka secara alami akan memeriksa situasi dari proyeksi sesudahnya, dan akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa pada level utusan, ada beberapa orang yang menakutkan di kubu lawan, sangat mengerikan, bahkan seperti sekuat mereka, tidak ada yang bisa dikalahkan. Saat ini, gadis pendiam juga memberinya perasaan ini,
dia telah sepenuhnya menekan serangannya dalam beberapa pertarungan, dan tidak ada jejak kekurangan yang ditemukan. Pergi ke neraka. Dalam keputusasaan, pria kekar itu mengertakkan gigi dan menggunakan metode pembunuhan yang menakutkan sebelumnya. Itu adalah kutukan terlarang tingkat menengah tingkat ketiga yang kuat. Dengan basis kultivasinya saat ini, dia membutuhkan pengorbanan darah untuk menggunakannya. Namun, sebelum dia melepaskan mantra terlarang yang kuat, sosok lembut dan cantik di depannya memadatkan segel peri, dan kemudian cahaya dan bayangan menyala, dan dia dengan cepat mempersempit jarak dengan gerakan teleportasi, dan mengeluarkan segel peri dengan jari-jarinya. Cici. Segel peri mendarat di dada pria kekar itu, bersinar terang, meskipun pria kekar itu ngeri menyadari bahwa kekuatan ilahi di meridian di tubuhnya sebenarnya disegel di beberapa titik akupuntur utama, setengah jalan kutukan pembunuhan yang kuat juga datang ke akhir yang tiba-tiba. Kamu, pupil pria kekar itu menyempit tajam, seolah-olah dia telah melihat hantu. Gadis ini benar-benar bisa merasakan lintasan kekuatan ilahi di tubuhnya. Serangan semacam itu sangat indah, seolah-olah dia bisa melihat menembusnya sepenuhnya. Pada awal beberapa putaran konfrontasi barusan, pria kekar itu menemukan bahwa setiap kali dia bergerak, lintasan gerakan dan peluang gerakan tampaknya tidak memiliki tempat untuk bersembunyi. Lawan hanya perlu menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya untuk dengan mudah menangkapnya, karena pengaturan waktu dan sudut tembakannya sangat buruk. Setiap kali dia menyerang ke tahap terlemah dari pelepasan keterampilannya, dan sudut serangannya juga merupakan titik terlemah, seolah-olah seluruh tubuhnya penuh dengan kekurangan. Cara bertarung seperti itu membuat pria kekar itu merasa kedinginan, dia tidak pernah menyangka ada bakat yang begitu menakutkan di dunia. Spiritualis bermata dewa memang memiliki keunggulan dalam hal ini, tetapi tidak mungkin bagi utusan dewa manapun, bahkan seorang spiritualis bermata dewa pada tingkat dewa atau jenderal, untuk dapat mengendalikan segalanya dengan cara ini. Pria kekar itu membuka mulutnya dan ingin berbicara, tetapi sosok lembut dan cantik di sisi berlawanan menyerang lebih dulu, dalam keluasan. Udara kacau berputar, memancarkan sinar cahaya, mengalir ke tubuh pembentuk, membuatnya berdiri di sana, dia hanya bisa membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Kamu ingin mengaku kalah, tapi aku tidak akan memberimu kesempatan. Mata Tongsin dingin, dan kata-katanya membuat pria kekar itu benar-benar putus asa. Lawan macam apa ini dia dapat dengan mudah memahami fluktuasi pemikirannya sendiri. Sekarang dia tampaknya telah menjadi orang yang transparan. Dia tidak memiliki rahasia di tubuhnya, dan tindakan kecil apapun sia-sia. Para kontestan di sekitar hampir tidak mengerti apa yang sedang terjadi, pria kekar itu sangat kuat, tetapi bagaimana perasaannya bahwa di tangan sosok yang lembut dan cantik itu, dia tidak berdaya untuk menangkis, dan trik apapun digunakan, dan dia akan dibunuh oleh pihak lain, ditekan. Hanya beberapa orang, seperti Shen Chen, yang tahu apa yang terjadi dalam pertempuran tadi, dan mereka juga cukup terkejut. Murid roh yang sangat kuat, layak dianggap sebagai sumber langit dan bumi. Dewi Naga berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun dia adalah seorang pendamping, dia masih merasakan jantung berdebar saat ini. Gadis ini pemarah dan sentimental, dan dia tidak suka berdebat dengan orang lain di hari kerja. Bagi pria itu, dia patuh dan patuh, seperti domba kecil yang jinak. Mereka semua bersemangat dan menyenangkan. Tetapi ketika dia benar-benar menunjukkan kekuatannya, metode gadis lemah ini menakutkan. Dia bisa merasakan kesedihan dari pembunuh misterius itu saat ini. Saya khawatir orang itu tidak pernah begitu pasif dalam hidupnya seperti duel ini. Faktanya, Longnu merasa bahwa lawan manapun pada level yang sama akan sangat pasif di bawah murid roh, tidak akan ada tempat untuk bersembunyi dari trik, gerakan halus, dan bahkan sirkulasi kekuatan ilahi dalam tubuh setiap saat, hanya saja mengerikan. Sampai batas tertentu, kepasifan semacam ini bahkan lebih menakutkan karena status Dao ilahi lengkap Feng Yue. Status Dao ilahi membawa penindasan Taoisme dan kekuatan, dan bakat Lingtong adalah membiarkan lawan sulit untuk dilawan, dan di sana beberapa cara untuk membalikkan penurunan ini. Gadis ini bisa jadi sangat kuat sejak awal, tapi dia dibesarkan sebagai domba kecil oleh anak nakal di masa lalu. Feng Yue juga mengangguk dengan serius. Murid roh dan tubuh dewa adalah hal paling misterius di pesawat itu. Terlalu banyak misteri yang disembunyikan, tidak ada yang tahu betapa menakutkannya jika itu benar-benar dilakukan secara ekstrim. Jangan katakan itu, Hanyanku tidak suka bertarung sebelumnya. Shen Chen menyeka hidungnya, juga tertegun. Dalam hal bakat, bahkan jika dia nanti, dia mungkin tidak sebaik Xiao Nizi dan gadis lemah ini, jika tubuh dewa masih ada di dunia, bahkan jika datang ke alam dewa, itu pasti mempesona. Pada saat ini di arena, sebuah adegan lucu muncul, pria kekar dengan panca indera disegel berbalik dan lari, hendak bergegas ke arena. Ini membuat semua kontestan, serta orang luar, tercengang. Semua orang merasa bahwa orang ini sangat misterius, dan harus ada banyak cara ampuh yang belum dia gunakan.
Mengapa dia berencana untuk menyerah? Namun, sebelum pria kekar itu turun dari panggung, cahaya bulu putih keluar dari jari-jari Tong Xin. Kemudian, seolah-olah pria kekar itu disambar petir, inti kekuatan ilahi di tubuhnya langsung retak, seolah-olah dia telah dirampok oleh kekuatan yang mengerikan. Kekuatan terbang abadi. Ini adalah kekuatan misterius yang bertentangan dengan kekuatan penciptaan, melampaui 5 elemen dan 6 reinkarnasi, dan ada dalam transenden dan tak terlihat. Shen Chen, Peri Tianxuan, dan Liu Hanyan semuanya menguasai arti asli dari kekuatan terbang abadi, tetapi di antara ketiganya, Shen Chen jauh lebih rendah dari pasangan master dan magang ini, terutama Liu Hanyan Yan, kekuatan menjadi seorang peri terbang di tangannya seperti belati peri pertempuran, yang bisa menghancurkan segalanya. Pada saat ini, dia menyembur keluar dengan aura kacau yang terbungkus sinar kekuatan peri terbang, langsung menyerang sumber kekuatan lawan, dan benar-benar merobek tatanan di dalam sumbernya. Ini adalah metode serangan paling mematikan, seperti halnya menyerang jiwa, itu akan langsung membawa seseorang ke jalan buntu. Engah, pria kekar itu memuntahkan seteguk darah, mengambil beberapa langkah ke depan, dan kemudian jatuh dari ring. Ledakan. Namun sebelum dia mendarat, tubuh orang tersebut meledak, dan daging serta darahnya terbungkus dalam api hitam, berubah menjadi abu terbang dan berserakan. Adegan seperti itu membuat orang-orang di sekitar dan penonton luar terkesiap, metode macam apa ini seberkas cahaya bisa mengubah lawan yang kuat menjadi abu dalam sekejap. Faktanya, ketika orang ini jatuh dan meledak, itu memang disebabkan oleh kekuatan Feixian, bahkan tubuh Raja Dewa tidak tahan, tetapi inti dari hukum cahaya Raja Dewa jauh lebih kuat, dan tidak sehingga mudah terkoyak. Tapi darah dan daging orang ini dibakar habis oleh api hitam, bukan oleh Tong Xin, tapi jelas oleh kekuatan segelnya sendiri di tubuhnya. Tentu saja, hanya Shen Chen dan yang lainnya yang tahu tentang situasi ini, dari sudut pandang orang luar, itu adalah pembantaian terakhir oleh sosok lembut dan cantik itu. Belum lagi rata-rata kontestan yang hadir, bahkan Nu dan yang lainnya yang memperlihatkan wajah mereka, kelopak mata mereka berkedut dan mereka merasa sangat tidak nyaman. Mereka dapat dengan jelas melihat bahwa pria kekar tadi seperti boneka di tangan gadis itu selama seluruh pertempuran, dan semua metodenya sepertinya mengikuti pikiran gadis itu. Cara bertarung ini sangat menyedihkan, bahkan orang luar seperti mereka merasa sangat tidak nyaman, entah kenapa, mereka sangat enggan bertarung dengannya di arena. Meskipun gadis ini tidak melakukan banyak gerakan, dia memiliki sikap halus dan membunuh kaisar dengan sinar putih. Dia tampaknya adalah Tong Xin yang begitu menarik perhatian 2 hari yang lalu. Ya, memang dia. Beberapa orang berspekulasi bahwa kekuatan suci yang dimiliki oleh wanita ini adalah kekuatan kekacauan. Jika demikian, itu benar-benar terlalu menakutkan. Dalam beberapa hari terakhir, dia tidak pernah menghadapi lawan yang kuat. Sepertinya kekuatannya juga diremehkan. Ada pendapat berbeda dari dunia luar, dan beberapa orang sudah menebak identitas tubuh spiritual Liu Hanyan, karena metode permainan Tong Xin sebelumnya juga sangat istimewa. Dia bertahan melawan musuh dengan cahaya putih, tapi dia tidak memiliki kekuatan es atau air, ini penuh misteri. Belakangan, beberapa orang berpikir bahwa ini adalah gadis yang selalu memiliki bakat unik, dan dia mungkin memiliki kekuatan kekacauan, yang cukup mengejutkan. Peradaban Kamigawa sangat berkembang, dan semangat kekacauan sama dengan kekuatan matahari dan matahari, jadi tentu saja itu bukan hal yang aneh. Namun tidak diragukan lagi bahwa itu adalah 3 alam yang sangat misterius, dalam peradaban Kamigawa, bukannya tidak ada yang mencoba menciptakan hukum dari 3 alam, tetapi sangat sedikit orang yang dapat memiliki ketiga kekuatan tersebut. Kekuatan yin dan matahari lebih baik. Para biksu dari sistem air, es, api, dan cahaya, jika tingkat kultivasi mereka cukup tinggi dan mereka cukup menakjubkan, dapat melihatnya, atau mereka dilahirkan dengan bagian dari 2 jenis kekuatan misterius itu. Karakter seperti itu, jika dia adalah seorang junior muda, pastilah seorang penyihir mempesona yang terkenal. Seseorang dengan kekuatan matahari memiliki keunggulan yang tak tertandingi dalam mengolah elemen air dan es, dan kekuatan tempurnya akan jauh melebihi orang-orang dari tingkat yang sama ya, mereka yang memiliki kekuatan matahari juga dalam budidaya elemen cahaya dan api, seolah-olah ada pertolongan Tuhan. Tetapi kekuatan kekacauan jauh lebih jarang. Biasanya hanya beberapa dewa kuno di alam dewa yang terlahir dengan bakat seperti itu sesekali. Hal-hal yang terkait dengannya juga sulit ditemukan, dan mereka dianggap sebagai makhluk di luar 2 faksi utama. Wilayah yang belum dipetakan. Tetapi yang tidak diketahui tidak berarti kelemahan. Faktanya, apakah itu yin, matahari, atau kekuatan kekacauan, semuanya adalah hal-hal yang telah lama dipahami oleh Shinto akhir dan tokoh puncak. Dalam peradaban Kamigawa kuno, beberapa orang percaya bahwa alam Shinto tidak akan pernah berakhir. Tetapi beberapa orang berpikir bahwa ada tingkat yang lebih tinggi di atas Shinto, tetapi sulit untuk dimasuki.
Tapi apapun argumennya, mereka semua setuju bahwa kekuatan dari banyak medan tak dikenal yang dipimpin oleh 3 kekuatan misterius harus menjadi kunci untuk membuka level yang lebih tinggi. Oleh karena itu, orang-orang dengan bakat seperti ini patut ditiru kemanapun mereka pergi. Sementara orang luar sedang mendiskusikan apakah kontestan Tong Xin menggunakan kekuatan kekacauan, sosok lembut dan cantik ini sudah turun dari panggung. Dan kompetisi di arena sekitarnya secara bertahap menjadi jelas. Memanggil. Di tangan penyihir Bihua, cambuk biru panjang memancarkan api es biru samar, dengan dingin melilit tubuh lawan, dan kemudian semua orang terkejut melihat tubuh kontestan membeku setiap inci tubuhnya, seperti patung es, berdiri di sana tak bergerak. Ledakan. Wanita itu menarik cambuk panjangnya, menjentikannya dengan jari-jarinya, dan pahatan es itu pecah di tempatnya, menyebarkan bubuk kemana-mana. Apa? Semua kontestan yang hadir tersentak, ini adalah negara salju, dan secara alami ada orang yang mengolah elemen es di mana-mana. Jika Anda membunuh yang lemah dengan postur yang kuat, mungkin banyak orang juga dapat menyebabkan efek ini, tetapi sulit dipercaya bahwa tingkat konfrontasi yang sama masih dapat menyebabkan gambaran yang sangat menakutkan di sistem es. Mungkinkah kekuatan matahari seseorang gemetar di bawah arena? Bagi orang-orang dengan elemen es dan air, itulah kekuatan yang mereka impikan. Dari dunia luar, ada juga orang yang mendesah seperti ini. Itu memang kekuatan matahari. Bakat gadis kecil ini sangat mencengangkan. Raja Moluo, yang berada di tengah kursi VIP dan hampir tidak banyak bicara, benar-benar berbicara, terlihat sedikit terkejut. Sebagai Raja Dewa Elemen Es, dia secara alami cukup akrab dengan kekuatan Taiyin, dan beberapa mantra terlarang yang dapat dilemparkan pada tingkat Raja Dewa terkait dengan kekuatan ini. Begitu kata-kata ini keluar, area di sekitar alun-alun besar benar-benar bersemangat di wilayah negara salju. Para jenius dengan kekuatan matahari selalu menarik banyak perhatian. Sangat disayangkan bahwa saya tidak dapat melihat barisan sekarang, jika tidak banyak kekuatan besar ingin mengetahui asal-usul gadis ini, jika itu adalah latar belakang normal, itu layak untuk diperjuangkan dan dikembangkan dengan kekuatan mereka sendiri. Beberapa orang ditebas satu persatu, saat ini suasana di area persaingan di zona perang jelas mulai sedikit tegang, 3 pembunuhan sebelumnya jelas tidak mudah. Siapapun dengan mata tajam dapat melihat bahwa ketiga pemenang memiliki kekuatan melebihi lawan mereka, tetapi pada akhirnya. Tapi dia tidak menahan tangannya, tapi langsung meledak dengan kekuatan membunuh. Shen Chen dan yang lainnya sangat tenang, pada tantangan berikutnya, beberapa karakter mencurigakan muncul di atas panggung satu demi satu, dan mereka semua diidentifikasi sebagai pembunuh dengan latar belakang misterius. Sasaran tantangan orang-orang ini juga berputar di antara Shen Chen dan yang lainnya seperti yang diharapkan. Tapi sayang sekali saat ini, Shen Chen dan yang lainnya telah meninggalkan beberapa orang di luar, dan mereka yang datang hari ini untuk terus berpartisipasi dalam kompetisi semuanya sangat kuat. Selain itu, mereka dengan sengaja menyembunyikan kekuatan tempur mereka yang sebenarnya sebelumnya, sehingga menyulitkan para pembunuh ini untuk secara akurat menilai kemampuan mereka yang sebenarnya, dan mereka terus-menerus dibunuh. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Shen Chen dan yang lainnya telah membunuh lebih dari selusin pembunuh, secara bertahap. Pihak lain menjadi lebih berhati-hati, berhenti memilih target secara membabi buta, dan mengembalikan perhatian mereka ke beberapa orang yang telah berulang kali ditantang sebelumnya. Xi Feng, Meng Yuhan, dan Bu Feiyan telah tampil di atas panggung beberapa kali, dan kemampuan mereka yang sebenarnya pasti telah terungkap, jika tidak terungkap sepenuhnya. Namun, para pembunuh itu menargetkan beberapa orang yang sudah memiliki pemahaman tertentu, tetapi pada saat yang sama mereka juga mendapat tekanan dari aturan permainan. Karena saat ini, nilai Meng Yuhan dan lainnya sudah cukup menakutkan, bahkan kontestan biasa pun, meski masih berpikir punya peluang, tetap saja menyerah. Saya di sini untuk menantang No. 429. Seorang pria bertopeng perak, memegang pisau tulang coklat, naik ke atas panggung dengan dingin, dan membidik Shen Chen dan yang lainnya. Untuk menantang nomor 429, itu masih merupakan masalah waktu. Akhirnya, di antara para pembunuh misterius itu, karakter kejam muncul dalam pertempuran. Orang ini, Shen Chen dan Liu Hanyan, baru saja memperhatikan, dan mereka telah memastikan bahwa orang ini juga harus menjadi pemimpin pembunuh, dan auranya sedikit lebih kuat daripada orang yang menggunakan penjara gelap kemarin, yaitu sangat rumit. Jangan naik ke atas panggung, akui saja kekalahan. Bahkan tanpa memikirkannya, Shen Chen meminta Bu Feiyan untuk menyerah. Orang ini bahkan merasakan bahaya bagi mereka, jadi tentu saja dia tidak bisa menyerah pada Bu Feiyan untuk pergi, bangkit dan menghadapi pembunuhan. Ini memalukan. Bu Feiyan cemberut. Patuh, tanya Shen Chen tanpa sadar. Pada saat ini, dia menunjukkan sisi yang mendominasi. Bahkan jika gadis itu ingin naik, dia akan menahannya. Feiyan, jangan membuat masalah,
kata Meng Yuhan dengan serius, bahkan jika dia menghadapi tantangan ini, dia akan menyerah tanpa ragu. Meskipun persembunyian orang itu sangat dalam, tetapi karena bahkan Han Yan dengan murid spiritual dan orang itu mengatakan bahwa orang ini mengerikan, tidak perlu melakukan pengorbanan yang tidak perlu. Sekarang mereka masih membutuhkan waktu untuk tumbuh dewasa, mereka harus memiliki keberanian dan keberanian, tetapi mereka juga perlu tahu bagaimana bertahan. Dia memiliki sikap yang sama dengan Shen Chen, bahkan jika Fei Yan naik ke atas panggung, dia akan menahan apapun yang dia katakan. Oh, Bu Fei Yan sedikit tersipu. Setelah semua orang datang ke panggung, mereka memutuskan untuk menyerah sesuai situasi. Ternyata dia beruntung, tapi dia dihentikan oleh orang-orang ini bahkan sebelum dia naik ke panggung. Tapi Bu Fei Yan juga orang yang pintar, dia sebenarnya hanya mengeluh, dan langsung berdiri di sana, melihat ke panggung, dengan setengah tersenyum dan berkata, aku tidak bisa mengalahkanmu, pertandingan ini terserah kamu. Ini semua kontestan di sekitar tercengang. Tidak semua dari mereka menyerah, tapi itu yang pertama menyerah bahkan tanpa berada di atas panggung. Apalagi yang ditantang untuk mengaku kalah juga yang pertama, karena logikanya, pemenangnya harus pihak yang lebih kuat. Pada akhirnya, gadis ini menyerah begitu saja. Bahkan dunia luar saling memandang dengan cemas, dan gadis itu menyerah tanpa naik panggung untuk bersaing satu sama lain. Ini membuat orang bertanya-tanya apakah dia dipromosikan karena keberuntungan. Kompetisi berbeda dengan pemutaran besar, suara area kompetisi diproyeksikan bersamaan dengan proyeksi dinding kristal, meski tidak ada gerakan halus, namun mudah dikenali suara kerasnya, suara gadis itu sangat jernih dan jelas. Mereka tampaknya tidak ragu-ragu. Meng Chanmo dan yang lainnya juga mengenali siapa suara itu, dan gadis Chan E berkata dengan menawan saudari Bu bahkan langsung menyerah, sepertinya mereka dalam masalah. Orang itu pasti sangat kuat. Yan Qi mengangguk, mengepalkan tinjunya, pada saat ini, orang-orang itu bertarung dengan kecerdasan dan keberanian dengan musuh di dalam, berjalan di atas es tipis, tetapi mereka tidak berdaya, perasaan ini sangat tidak nyaman. Lihat, reputasi wanita ini telah didiskreditkan. Di bawah ring di zona pertempuran, Bu Fei Yan sangat malu dan marah di hadapan semua jenis mata di sekelilingnya. Untuk seorang gadis, ini memang agak memalukan. Jangan khawatir, di babak selanjutnya, aku akan membunuh orang ini untukmu. Long Nu terkekeh dan menembak, tetapi matanya yang berair penuh dengan kedinginan. Saya melewatkan pertempuran hebat kemarin, jadi saya tentu saja harus melakukan sesuatu hari ini. Jika tidak, penguasa Istana Naga yang agung akan terlalu tidak penting. Karena kamu mengatakannya lebih dulu, Dewi ini akan membiarkanmu pergi. Feng Yue meringkuk bibirnya dan berkata, jelas juga ingin naik ke atas panggung. Ratu Panahnya baru saja melepaskan promosi dan akan menantang kembali. Namun, dalam hal urutan, Ratu Panah berada di belakang tubuh roh gadis naga, jadi gadis naga hanya bisa didahulukan. Shen Chen menyeka keringatnya, cewek ini benar-benar militan, awalnya dia ingin memberikan kenyamanan pada Fei Yan, tapi sekarang sepertinya dia tidak perlu mengambil tindakan. Di arena, pria misterius yang menang tanpa perlawanan memiliki tatapan marah di matanya, jelas, dia menyadari saat ini bahwa mereka melewatkan satu gerakan, dan lawan sudah memikirkan banyak taktik. Beberapa bawahan baru saja naik ke atas panggung, dan semua lawan menanggapi tantangan itu, dan tidak ada yang dibiarkan hidup. Akhirnya, dia menahan lama untuk naik ke atas panggung, tetapi gadis itu menyerah. Ini aturan orang pembawa sial. Jika memungkinkan, saat ini dia benar-benar ingin bergegas turun dan mengangkat mereka, dan memusnahkan sekelompok orang itu. Permainan ini lancar. Selanjutnya, orang mencurigakan lainnya datang ke atas panggung, dan menilai dari auranya, dia mungkin adalah pembunuh yang kuat di tingkat wakil komandan. Bocah nomor 672 itu, maju dan lawan. Orang ini sangat sombong, dan ketika dia naik ke panggung, dia berteriak menantang nomor 672. Kata-katanya penuh provokasi, dan dia jelas khawatir dengan target tantangan ini. Seperti gadis tadi, dia langsung menyerah di antara penonton. Wajah Long Nu, Feng Yue, Meng Yuhan dan yang lainnya tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Trik sebelumnya untuk membingungkan orang akhirnya terbayar lagi. Angka 672 jelas merupakan jati diri seseorang, tampaknya pembunuh misterius di atas panggung juga salah menghitung kekuatan lawan lagi. Bocah bau, meskipun pengejar di atas panggung memiliki beberapa kemampuan, di tanganmu, dia seharusnya tidak bisa mengubah gelombang. Jangan mengekspos metode guntur dan perampokan, bersabarlah, dan biarkan gadis naga itu meminjammu belati yang menghancurkan langit. Lebih baik menggunakan cara yang sangat cepat untuk membunuh mereka dengan satu atau dua gerakan, dan dengan cara ini, sebagian besar lawan masih tidak akan memahami kekuatan Anda dan akan membalas dendam nanti, sehingga Anda dapat membunuh sepasang. Mata Feng Yue menyipit, dan dia tertawa main-main. Membelah belati Dewa Langit Shen Chen berkata dengan kaget.
Awalnya senjata seorang lelaki kejam kuno di Sun Devouring Mountain, tetapi lelaki kejam itu menyinggung lelaki besar kuno di Istana Naga, dan dipenggal dan dibunuh oleh lelaki besar itu di Istana Naga kita sebelum dia punya waktu untuk bersaksi. Itu sub-artefak sesaat memang jatuh ke tangan Istana Naga. Mata cantik gadis naga itu sedikit membeku, tetapi dia tidak menyembunyikan apapun, sekarang mereka semua adalah teman, ini tidak penting lagi. Aku juga pernah mendengar tentang ini. Dikatakan bahwa bahan dari senjata sub-dewa itu sangat aneh dan menakutkan. Tampaknya menyatu dengan semacam peri. Jika terbukti, itu mungkin menjadi yang paling terampil senjata di dunia. Kun Yao menganggukkan kepalanya, sebagai sosok kuno, dia jelas telah mendengar kiasan ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa harta karun yang dengan susah payah dicari oleh Sun Devouring Mountain di gunung belakang benar-benar jatuh ke tangan Istana Naga. Ambillah. Benda ini adalah raja senjata pembunuhan. Ini lebih kuat daripada banyak senjata hukum ringan yang dibuat di alam dewa. Awalnya aku berencana membuatnya menjadi guru dewa yang kuat. Aku akan meminjamkannya padamu untuk sementara waktu. Gadis naga dengan jentikan pergelangan tangan, di telapak tangannya, belati dengan bentuk aneh, seperti gigi binatang buas yang bergerigi, muncul di tangannya. Ternyata benda ini, Shen Chen cukup terkejut. Di 9 alam, Pangeran Tengu yang dia bunuh juga memiliki belati dengan bentuk yang sama, dan itu masih merupakan senjata dewa, tetapi itu rusak. Benda ini tidak dapat ditemukan di Sun Devouring Mountain. Dikatakan bahwa kemudian, beberapa dewa membuat kembali sendok lukisan labu, tetapi bahannya jauh dari sebanding dengan yang ada di tanganku. Gadis naga tertawa. Shen Chen tidak berbicara omong kosong, dia meraih belati dewa pembelah langit, dan berjalan menuju panggung. Saat dia mendapatkan benda itu, Shen Chen merasakan kekuatan membelah yang mengerikan, dan ada fluktuasi aneh, seolah-olah selama dia menuangkan kekuatan sucinya, itu bisa menghancurkan kehampaan. Setelah Shen Chen naik panggung, semua kontestan lain di arena sekitarnya juga mengambil posisi mereka. Nak, kamu sangat berani. Aku akan meninggalkanmu seluruh tubuh nanti, wakil komandan menunjukkan senyum kejam di matanya. Dia sengaja tidak memilih target yang dia tunjukkan sebelumnya, hanya karena dia khawatir pihak lain akan abstain lagi, untungnya bocah ini tertipu. Mulai, di langit, hakim yang lebih tua berkata dengan ringan. Wow, begitu kata-kata diucapkan, sebelum semua kontestan di 11 arena sekitarnya mengangkat tangan mereka, ada kilatan cahaya dan bayangan di arena di sini, dan pada saat yang sama, ada cahaya seperti fajar, bersinar untuk sementara waktu. Setelah cahaya dan bayangan jatuh, kontestan nomor 672 sudah tidak ada lagi. Apa yang terjadi banyak orang saling memandang dengan cemas, dan bahkan kontestan di sisi lain ring pun sedikit terkejut. Baru saja mereka merasakan suara angin kencang dan dingin mendesing melewati telinga mereka, tapi itu cepat berlalu. Ledakan. Pada saat ini, di sisi ring, pria misterius dengan senyuman di matanya jatuh ke tanah seperti tiang kayu busuk. Kemudian, di lehernya, noda darah tiba-tiba menyebar, dan ada genangan darah dalam sekejap, pria misterius itu jatuh ke dalam genangan darah, tidak bergerak. Pada saat ini, sosok yang sedikit kurus perlahan jatuh ke udara. Bahkan 11 pasang kontestan di kedua sisi tercengang oleh perubahan mendadak itu, mereka berdiri di sana tanpa bergerak. Ini bahkan di langit, Hakim Penatua sedikit terkejut. Seberkas cahaya jatuh dan menyelimuti sosok yang tergeletak di genangan darah, setelah beberapa saat, penghakiman Penatua berseru dengan heran, dia sudah mati. Apa? Ada keributan di dunia luar, dan tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi. Di sekitar arena, semua kontestan terengah-engah dan berkeringat di punggung mereka. Apakah itu benar-benar kilatan cahaya dan bayangan barusan yang membunuh penantang yang jelas sangat kuat ini? Sungguh kecepatan yang mengerikan. Seorang tetua kuil berkata dengan tidak percaya di kursi VIP di Moluo Grand Plaza. Setelah itu, untuk memahami situasinya, Elder Judgment mengaktifkan proyeksi di dinding kristal dan memperlambatnya. Kemudian semuanya terungkap, dan setelah pemutaran lambat, semua orang melihat bahwa saat suara hakim senior baru saja turun, pemuda ini bergegas keluar dengan kecepatan ekstrim, mendekati lawan. Dalam sekejap, senjata seperti belati menjentikkan lehernya di tangannya. Dalam sekejap, banyak orang mendidih. Apakah orang ini hantu bisa sangat cepat sehingga tidak bisa dipercaya untuk menyerang dan membunuh lawan? Ini benar-benar tidak normal. Setelah inspeksi berulang kali, Hakim Penatua menegaskan bahwa tidak ada selundupan dan fluktuasi kultivasi tingkat super, jadi dia hanya bisa tersenyum kecut lanjutkan. Pada saat ini, 11 kontestan lainnya di arena mendapatkan kembali ketenangannya, dengan cepat memasuki negara bagian, dan memulai kompetisi, tetapi masing-masing dari mereka terlihat sangat tidak wajar, hasil di arena sana sangat buruk. Ini mungkin rekor pembunuhan tercepat lawan sejak awal permainan, bisa disebut pembunuhan instan, bahkan mata orang lain tidak bisa menangkap apapun.
Mungkinkah orang ini adalah orang suci Tibet 10.000 tahun dari elemen angin kecepatannya hampir mencapai langit. Di level utusan, siapa yang bisa menolak kecepatan ini? Tidak hanya dalam kecepatan, tetapi juga dalam hal keterampilan menyerang dan membunuh, orang ini mungkin berada di puncak. Aku benar-benar ragu apakah dia adalah putra dewa pembunuh. Dunia luar telah terkuak, tidak ada tabrakan yang indah, tidak ada persaingan yang sengit, proses permainan itu sangat cepat sehingga membuat orang gila. Bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi sangat menakjubkan, dan merasa bahwa begitu putra kedua tumbuh, itu akan menjadi berita buruk bagi lawan. Ada juga kekuatan hukum ruang. Pukulan putra kedua tadi setidaknya membuat 3 hukum kekuatan dewa utama angin, kehancuran, dan ruang meledak pada saat yang sama. Hakim tua yang baru saja memeriksa medan perang membuat pengecualian dan mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang. Ya Tuhan, kalau begitu orang ini benar-benar menakutkan, seru seseorang. Siapapun yang bertarung melawannya di masa depan mungkin harus memperkuat pertahanannya sendiri segera setelah dia naik ke atas panggung, jika tidak, nyawanya bisa hilang dalam sekejap mata. Hanya kultivator es dari sistem bumi dan emas yang harus sedikit lebih stabil. Untuk kultivator es lain, bahkan jika mereka siap, mereka tidak akan dapat menjaganya. Harus dikatakan bahwa adegan pembunuhan instan seseorang tadi menyebabkan kegemparan, dan cara menembak yang tidak terkendali semacam itu adalah yang paling menakutkan. Bocah ini benar-benar memiliki kekuatan rahasia khusus. Kecepatannya tiba-tiba melampaui batasku dalam ledakan tadi, Feng Yue mendengus. Dalam hal teleportasi kecepatan ekstrim jarak pendek, dia lebih kuat daripada Kun Yao, putra dewa dengan Kun Peng sendiri, tetapi pukulan bocah itu tadi jelas melampaui tingkat kecepatan. Setelah Shen Chen turun, semua kontestan di sekitarnya penuh ketakutan di mata mereka, seolah-olah mereka telah bertemu dengan dewa kematian. Feng Yuexun bertanya tentang situasinya, tetapi Shen Chen tidak menyembunyikan apapun, dan mengakui bahwa dia memang menggunakan kekuatan ekstra untuk mempercepat dalam hal kecepatan murni, dia memang tidak sebaik gadis kecil ini. Apa itu? Aku juga ingin belajar. Feng Yue tiba-tiba menjadi tidak senang. Bidang yang dibanggakan Sang Dewi telah terlampaui, jadi dia tentu saja kesal. Kamu tidak bisa mempelajarinya, itu adalah sesuatu yang eksklusif untukku. Shen Chen menggelengkan kepalanya. Apa Feng Yue tidak percaya? Reinkarnasi. Feng Yue menyerah sekarang. Setelah itu, Shen Chen ditantang 2 kali lagi, karena tindakannya terlalu tidak jelas, yang membuat para pengejar misterius itu sangat enggan. Tapi hasilnya sangat kejam, meskipun 2 orang yang naik ke panggung sesudahnya mengambil tindakan pencegahan yang serius sejak awal, tidak satu pun dari mereka yang lolos dari nasib buruk karena langsung terbunuh. Selain banyak caranya sendiri, belati dewa yang menghancurkan langit itu juga membuat Shen Chen semakin kuat. Tanpa objek dewa ini, dia tidak akan memiliki kinerja yang menakjubkan. Shen Chen langsung membunuh 2 pengejar misterius satu demi satu, dan pihak lain akhirnya menjadi waspada, dan ketika seseorang datang ke panggung berikutnya, mereka tidak lagi secara membabi buta memilihnya untuk membalas dendam. Kurasa, pihak lain akan membiarkan seorang pemimpin berurusan denganmu nanti. Feng Yue berkata sambil tersenyum, rencananya berhasil, dan sekarang para pembunuh itu jelas sedikit kabur, dan mereka menilai kekuatan masing-masing. Tetapi karena mereka telah merumuskan taktik yang sesuai sebelumnya, semua orang menyembunyikannya dengan sangat baik, yang akan menyebabkan salah penilaian lawan. Situasi seperti barusan adalah peluang bagus untuk melakukan serangan balik. Selanjutnya, diri sejati Feng Yue, serta Long Nu dan Liu Hanyan, semuanya menghadapi tantangan satu demi satu, dan tanpa ragu, mereka langsung membunuh lawan mereka, dan mereka belum menunjukkan kekuatan mereka. Namun dalam prosesnya, juga terjadi beberapa kecelakaan, setelah Bu Feiyan, Meng Yuhan dan yang lainnya ditantang oleh orang-orang misterius yang kuat satu persatu. Orang-orang di sisi lain setidaknya setingkat wakil komandan, dan masing-masing dari mereka adalah tirani kecuali Guqin, Kunyao, dan Bihua. Shen Chen membuat mereka menyerah satu demi satu. Tiba-tiba, termasuk komandan sebelumnya, lawan sudah memiliki 6 orang yang berdiri di kursi pemenang. Orang-orang ini adalah target dari tantangan selanjutnya Shen Chen. Bahkan jika Kun Yao dan mereka bertiga, tidak mudah memenangkan 3 pertempuran, kecuali Kun Yao, Bihua dan Guqin nyaris tidak menang, dan gagal menemukan kesempatan untuk membunuh. Ini menunjukkan bahwa penilaian Shen Chen, Liu Hanyan dan yang lainnya benar, dan sebagian besar rekannya sedikit tidak mampu menghadapi tingkat wakil komandan. Dan di antara kelompok pembunuh misterius, ada banyak sekali orang kuat di level ini. Taktik kita harus lebih hati-hati. Menyerah secara membabi buta mungkin akan membuat mereka benar-benar kehilangan kesempatan untuk maju, gadis naga mengingatkan dengan suara rendah. Meski dalam aturan mainnya, mereka yang mengaku kalah bisa menantang kembali nanti, namun waktu permainannya terbatas, jika lawan menempel padanya,
maka mereka akan sangat pasif, dan mungkin benar-benar kehilangan promosi di saat-saat terakhir. Peluang. Ini sangat merepotkan, yang berarti orang-orang itu harus pergi ke babak penyisihan lain untuk memulai dari awal lagi. Tempat untuk kualifikasi biasanya berada di tingkat domain Dewa Agung, dan dapat ditemukan di mana saja. Yah, cara terbaik adalah memainkannya dengan telinga dan menghitung waktu. Ketika pertandingan hari ini akan berakhir, kalian semua menantang kembali dengan cepat. Shen Chen mengangguk, tentu saja dia harus bersiap untuk masalah ini. Tak lama kemudian, Kun Yao dan Bi Hua juga menyerah, setelah kalah satu demi satu yang kuat. Pihak lain sepertinya menyadari bahwa ada beberapa dari mereka yang sengaja berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau, sehingga fokus tantangan kembali kepada mereka. Dalam pertempuran sebelumnya, kekuatannya dibandingkan dengan orang-orang yang sudah menampakkan diri. Meski nilainya sudah mengerikan, namun kekuatan penantang lawan juga sangat kuat, jelas mereka memiliki kepastian mutlak dan tidak khawatir kalah dalam lotere. Pemimpin lain berkuasa, dan Guqin juga terpaksa mundur. Jangan berkecil hati, ini adalah tindakan yang bijaksana, dan itu tidak akan memengaruhi jalanmu untuk menjadi lebih kuat. Shen Chen menghibur kedelapan orang itu sambil tersenyum. Baru saja komandan ini, Dewi ini akan memutuskan. Saya tidak memiliki kesempatan untuk menghadapi 9 komandan kemarin, dan akhirnya saya memiliki pertunjukan hari ini. Mata panjang dan sipit Feng Yue menyala, dan dia tampak menatap di domba gemuk besar untuk komandan yang baru saja turun. Tentu saja, yang disebut komandan dan wakil komandan hanyalah penilaian dan rencana mereka sendiri, dan tidak masalah seperti apa organisasi pihak lain itu. Setelah 8 anggota Guqin untuk sementara menyerah secara taktis, pada saat ini Shen Chen dan yang lainnya sedikit tenang. Saat ini masih ada 5 pemenang yang berdiri di sini, dan 4 yang menyerah pada babak sebelumnya ternyata hanya ada 4, dan sisanya adalah tubuh roh asli dan palsu. Pembunuh misterius itu, yang akan ditantang berikutnya, hanya bisa dipilih di antara mereka. Namun, setelah menghancurkan tombak mereka satu demi satu, Shen Chen dan yang lainnya menemukan bahwa ketika giliran mereka tiba, beberapa karakter yang mencurigakan tidak muncul di atas panggung. Jelas, orang-orang itu tahu bahwa tidak ada target yang cocok, jadi pada tantangan pertama, mereka memilih Feng Feng, yang sangat licik. Diperkirakan pihak lain sudah berpikir bahwa kita tidak mudah dipusingkan, dan mereka juga mempertimbangkan tindakan balasan, kata Liu Hanyan dengan lembut. Shen Chen mengangguk. Ini masuk akal, dalam kontes ini, kedua belah pihak bertarung dengan kecerdasan dan keberanian. Sebelum Guqin dan yang lainnya menyerah begitu saja, pihak lain harus bisa mendeteksi sesuatu yang rumit darinya. Tetapi yang aneh adalah bahwa beberapa orang yang dia dan Liu Hanyan teliti dengan cermat dan dipastikan memiliki kekuatan kepemimpinan yang tersembunyi juga menyerah pada tantangan pertama. Ini sangat menarik, masuk akal bahwa lawan cukup kuat untuk berada di level komando, bahkan Shen Chen dan yang lainnya sulit untuk dihadapi, dan butuh banyak upaya untuk menyelesaikannya. Kurasa itu kamu dan Ratu Panah Feng Yue kemarin. Kami meremehkan kecerdasan satu sama lain. Aku khawatir sejak awal, mereka juga memiliki taktik, yaitu menghindari sebanyak mungkin, seperti Lei Kuang dan Panah Wanita. Karakter seperti Kaisar, karena dia tidak memiliki kepastian pengetahuan, mungkin juga merencanakan cara lain untuk berurusan dengan kita. Mata indah gadis naga itu sedikit menyipit, dan dia tiba-tiba mengatakan ini, yang langsung membangunkan semua orang. Memang, para pengejar misterius itu berada dalam kegelapan, dan tidak ada alasan mengapa mereka tidak menyusun rencana pengejaran yang hati-hati. Hasil dari 2 lingkaran pertempuran kemarin telah menunjukkan bahwa meskipun mereka adalah pemimpin tingkat pertama, mereka tidak terkalahkan. Jika lawan mempelajari proyeksi permainan setelahnya, mereka mungkin dapat mendeteksi banyak petunjuk. Tampaknya mereka baru saja memilihmu satu demi satu. Itu murni salah penilaian, dan mereka tidak benar-benar ingin melawanmu. Si Feng berkata sambil berpikir, akan buta lagi. Kali ini seperti kucing dan tikus. Tidak mudah bagimu untuk mengambil kesempatan untuk membunuh lawanmu dan membersihkan rintangan bagi orang-orang di belakang. Huang Xi, sang goblin, tertawa, dan tiba-tiba menyadari bahwa ini jenis game kematian ini memang agak kentara. Pada saat ini, di sisi lain, di mana para pengejar misterius lebih terkonsentrasi, mata beberapa sosok dengan aura memerintah dan ambigu agak dingin, dan mereka sepertinya menahan ledakan amarah. Saya pikir dengan taktik baru, beberapa mangsa dapat ditangani hari ini, tetapi pada akhirnya mereka kembali menderita kerugian besar. Dari awal permainan hingga sekarang, lebih dari 20 orang telah jatuh. Sial, orang-orang itu sangat sombong, aku tidak percaya, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur Lei Kuang dan Ratu Panah kemarin. Seorang pria misterius dengan sosok bungkuk dan mata suram, ketika itu adalah miliknya giliran tadi, jika Panglima Besar tidak menghentikannya, dia pasti akan memilih mangsa untuk dihadapi.
Beberapa sosok lain dengan aura berwibawa juga bermata dingin, jelas sangat kesal. Mereka sekuat mereka, dan mereka ingin memberi jalan kepada malaikat kecil, yang benar-benar tidak dapat diterima, bahkan jika mereka dirampok kemarin, mereka tidak berpikir bahwa pihak lain benar-benar mampu menantang mereka. Ini adalah perintah orang dewasa. Kita hanya bisa menghormati dan menanggungnya untuk sementara. Permainan ini masih awal. Segera orang dewasa akan membantu kita meningkatkan kekuatan tempur kita ke tingkat selanjutnya. Pada saat itu, kita tidak akan dapat membunuh mangsa ini dengan cara apapun yang kita inginkan. Ngomong-ngomong, Jie sosok kurus seperti laki-laki Cai tersenyum dingin dan aneh. Mendengar ini, para komandan lainnya juga terdiam. Panglima besar sangat kuat sehingga dia seharusnya bisa membunuh lawan bahkan saat ini, tetapi mereka masih diam. Secara alami, mereka harus fokus pada situasi keseluruhan. Namun, yang ke-8 dan yang ke-11 sudah berdiri di kursi pemenang. Saya kira, jika orang-orang itu cukup berani, mereka mungkin akan menantang mereka nanti, kata seorang komandan dengan cemas. Mereka memang sangat licik, dan mereka juga menganalisis pikiran Shen Chen. Tidak masalah. Dengan kekuatan mereka berdua, bahkan jika mereka bertemu dua kemarin, tidak apa-apa untuk melindungi diri mereka sendiri. Ini hanya kesempatan untuk melihat apa karakter kuat lainnya di antara mangsa itu. Kata pria kurus seperti kayu bakar dengan mencibir, tentu saja dia juga memikirkan hal ini. Tidak lama kemudian, akhirnya giliran gadis naga itu sendiri. Dua kuda hitam dalam daftar yang sedang dihebohkan oleh dunia luar saat ini Sui Jian dan Yuruo, adalah tubuh roh dan sosok asli dari penguasa Istana Naga. Keduanya adalah spesialisasi dari gadis naga, kekuatan dingin yang ekstrim dan hukum sistem air, tetapi jelas bukan kemampuan terkuat dari gadis naga, kekuatan dan pengaruhnya secara alami adalah kekuatan tempur naga. Gadis naga tidak pernah menggunakan metode semacam itu, tetapi bahkan Shen Chen dan Feng Yue tahu itu mengerikan, jika tidak, nenek moyang Istana Naga tidak akan menganggapnya sebagai saluran untuk mencapai penampilan Raja Naga. Hal yang sama berlaku untuk tubuh asli Feng Yue. Tubuh aslinya saat ini secara alami memainkan peran Ratu Panah. Seperti gadis emas dengan tubuh spiritual, dia tidak pernah mengungkapkan kekuatan api terkuatnya. Gadis naga asli datang ke panggung perlahan, dan di bawah perhatian semua orang, Yu menunjuk ke tempat pria bertopeng perak itu sebelumnya, dan berkata dengan senyum dingin, "Aku akan menantangmu." Ini mengejutkan banyak orang. Belum lama ini, kontestan yang memakai topeng perak membuat kontestan wanita yang sebenarnya sangat kuat untuk mengaku kalah. Tanpa diduga, seseorang akan menantangnya sekarang. Ada ketertarikan baik di dalam maupun di luar lapangan, dan mereka sangat memperhatikan pertempuran ini. Pria bertopeng perak datang ke panggung dengan acuh tak acuh, tanpa rasa takut sedikit pun, berdiri di seberangnya, dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu Ratu Anak Panah?" Begitu pernyataan ini keluar, banyak orang ketakutan. Setelah pertempuran kemarin, keterampilan memanah Ratu Panah yang menakutkan dan indah telah membuat banyak kontestan yang kuat mendaftarkannya sebagai lawan yang berbahaya. Sekarang peringkat yang diberikan oleh Gedung Tianji kepada Ratu Anak Panah setinggi 27 di area yang sama kemarin, penampilannya dan penampilan Lei Kuang cukup menarik perhatian. Apakah itu benar-benar Ratu Panah? Pertarungan ini adalah pertunjukan yang bagus lagi. Semoga saja, banyak orang sangat menantikannya. Dari tadi malam hingga sekarang, diskusi tentang Ratu Panah tetap tinggi. Hujan panah yang indah dengan pembunuhan yang mengerikan dianggap sebagai hujan kematian. Di hadapan mata berapi-api semua orang, Long Nu sangat tenang, tidak berkomitmen, dan dia tidak akan marah karenanya. Itu tidak penting, aku ingin tahu berapa peringkat yang kamu ranking di antara para komandan gadis naga berkata dengan senyum manis. Menilai dari situasi 9 komandan kemarin, tampaknya pemimpin tertinggi dari pengejar misterius ini semuanya adalah komandan, tetapi jelas ada perbedaan kekuatan di antara mereka. Bahkan, mereka berempat merasa bahwa pria kurus sebelumnya sangat berbahaya, jadi sangat mengejutkan bahwa dia tidak berhasil naik ke atas panggung. Kursi ini peringkat ke-8. Pria bertopeng perak itu mencibir dengan tenang. Nyatanya, kedua belah pihak sekarang memiliki pemahaman tertentu satu sama lain. 1020.